siapin dulu saya. Bang Zuma dengan Ustaz Awan bisa dipahami kira-kira metode diskusinya kali ini? Insya Allah. Alhamdulillah. Tante Uti dengan Demian bisa dipahami regulasinya? Apanya 4 bertanya, menjawab 6 menit itu maksudnya untuk berdua? Iya, untuk berdua. Ya udah Nanti ganti-gantian bagi-bagi waktu aja. Ya. Pandai-pandai aja bagi waktu berdua nanti. Oke, opening statement nanti 5 menit. Saya ulangi kembali. Kali ini kita diskusi. Oke, saya buka aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sembari Bang Zul mempersiapkan timer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan berdiskusi lagi debat lintas agama antara Tante Uti Watimena featuring Demian dengan Bang Zuma featuring Ustadz Alwan. Kali ini temanya adalah siapakah yang menyembah berhala. Nah, regulasinya seperti biasa 5 menit untuk prolog atau opening statement, kemudian dilanjut ketika sudah masuk ke ranah diskusi ada pertanyaan, yang bertanya hanya dapat waktu 4 menit bagi 2 dengan temannya, dan yang menjawab boleh dapat 6 menit bagi 2 juga dengan partnernya. Nah, kali ini siapa yang mau sepakati untuk prolog atau opening statement dahulu? Ladies first, Tante Uti bersedia dengan Demian dulu untuk opening statement? Ya, Demian aja dulu. Oke, standby Bang Zul sebagai timer untuk ditampilkan timernya. Satu menit. Oke, kita tunggu 1 menit, mumpung 1 menit. Kita baca doa dulu kayaknya. Silakan Pak Budangon, baca doa dulu. Seperti biasa kayaknya baca doa deh. Atau baca. Silakan Pak Alif. Oke, Ustadz Alif silakan dibaca doa dulu Ustadz Alif. Mumpung 1 menit. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim wali jamil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Sebentar. Jari-jari posisi. Ya. Sebentar. Aku langsung open mic-nya, barusan lagi di jalan. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wa bini amwi kabi masyidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma layyin qulubal alamina khususon fi hadal makan kama layit ala hidayatil Islam kama layital hadi dari Daud alaihissalam. Ya Allah, lembutkanlah hati orang-orang yang berada di tempat ini, khususnya umumnya seluruh yang pemirsa yang di luar, ya, terhadap cahaya dan hikmah-hikmah yang disampaikan dari kaum muslimin, sebagaimana engkau lembutkan besi yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Rabbana afriq alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna ala qaumil kafirin wangsurna ala qaumil hasidin wangsurna ala qaumil munafikin wangsurna ala qaumin nasraniyin wangsurna ala qaumil yahudiyin. Ya Allah, tetapkanlah kaki kami di dalam agamamu dan tolonglah kami dalam membela agamamu, dalam menghadapi hujah atau fitnahan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari semua kalangan-kalangan di luar Islam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Oke, teman-teman Kristen yang ingin berdoa, saya kasih waktu setengah menit atau 1 menitan. Monggo. Ya, Demian mau berdoa. Demian, ya silakan Demian. Beshem ha'af haben firoh hagodes ha Elohim ihad. Ya Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah menjaga kami dari pagi hingga malam ini ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Ini kami anak-anak-Mu telah berkumpul untuk berdiskusi tentang kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon sertailah kami, berikanlah roh kebijaksanaan kepada kami agar kami bisa bersaksi tentang kebenaran firman-Mu sesuai dengan apa yang telah disaksikan dan juga yang telah disampaikan oleh para rasul yang menjadi saksi mata daripada firman-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami pada malam hari ini. Kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kita mulai untuk opening statement dari pihak Tante Uti Watimena dengan Demian dulu mungkin ya. Monggo Tante Uti dengan Demian.
Ya, Ya. dibagi 2 ya. Ya silakan Demian dulu lah. 5 menit, 5 menit ya, maksudnya 2,5. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Topik malam ini mengenai siapakah yang menyembah berhala. Ya, kalau kita berbicara tentang penyembahan berhala, maka otomatis oknum yang disembah adalah berhala. Nah, pertanyaannya, apakah Kristen menyembah berhala? Kita perlu ketahui bahwa kekristenan berasal dari Yahudi, bukan dari bangsa Goyim. Yang pertama, mengenai ketuhanan. Dalam kekristenan percaya bahwa Allah itu Ehad atau Esa. Nah, dalam keesaannya itu mempunyai firman dan ruach atau roh. Jadi Allah itu Esa dan keesaannya mempunyai roh dan firman. Bagaimana pandangan orang Yahudi mengenai firman dan roh? Menurut Rasi, roh itu adalah Tuhan. Ini saya pakai tafsiran dari Yahudi aja biar mohon dimatikan dulu timernya, saya mau screen. Tolong dimatikan dulu. Ya, menurut Yahudi, jadi Fiharet itu Hufehosek al-Penehom Feruim Merachefet. Jadi Feruach Elohim Merachefet, yang artinya and the spirit of God was hovering, dan roh Tuhan melayang. Jadi menurut Rasi, roh Tuhan atau the spirit of God ini adalah Tuhan. Nah, kemudian mengenai firman, kita bisa lihat dalam tafsiran Onkelos, ya, tafsiran Yahudi sendiri, Vayimeu et kol Adonai Elohim. Tapi kalau dalam tafsiran Onkelos, dia menyatakan bahwa Memra ini setara dengan Elohim, Adonai Elohim. Usma'u yat kol Memra. Jadi menurut Yahudi, ruach Elohim dan firman adalah Tuhan itu sendiri. Ya, jadi keimanan kekristenan berasal dari Yahudi. Dan orang Kristen menyembah Tuhan yang Ehad. Kalau kita lihat di zaman Yesus Kristus, Yahudi itu ada 2 kelompok. Yang pertama Farisi dan Saduki. Nah, kalau orang Farisi percaya Tuhan itu adalah roh dan adanya kebangkitan. Sedangkan Saduki itu mereka tidak percaya gitu. Nah, dalam Mazmur 33 ayat 6, di situ dikatakan bahwa firman itu adalah pencipta. Jadi apa yang disampaikan oleh Onkelos ini sudah sangat benar bahwa firman ini adalah Tuhan itu sendiri. Jadi Elohim yang Ehad, dia mempunyai firman dan roh. Nah, siapakah Yesus? Yesus adalah firman yang menjadi basar atau daging. Yohanes 1 ayat 14. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Nah, firman itu yang menciptakan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3. Artinya, Yesus adalah Elohim itu sendiri yang turun ke dunia menjadi daging atau manusia. Nah, sebelum Tuhan turun menjadi manusia bersama Yesus, dia telah dahulu datang berteofani kepada para nabi sebelumnya dalam wujud malaikat, nyala api, dan bahkan dalam wujud manusia. Salah satu buktinya dalam Kejadian 18, Tuhan datang ke kemah Abraham dan duduk makan bersama Abraham. Jadi di dalam perjanjian lama itu sudah ada Tuhan berteofani menjadi manusia. Nah, jadi kekristenan berasal dari Yahudi dan apa yang kami sembah itu sama seperti yang disembah oleh para nabi sebelumnya di dalam kitab perjanjian lama. Demikian, silakan dilanjutkan oleh Ibu Uti. Ya, terima kasih ya. Salam kebenaran, nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Kita sedang membicarakan apakah kita menyembah berhala atau tidak ya. Dari pihak Muslim mengatakan kami menyembah berhala, tetapi saya akan membawakan atau memberikan dalil-dalil bahwa kami bukanlah penyembah berhala, justru berasal dari Al-Qur'an sendiri. Al-Qur'an dengan gamblang menyatakan bahwa Isa atau Yesus itu adalah Tuhan. Walaupun tersirat tetapi tertulis dengan jelas bagaimana kondisi atau kodrati atau keilahian atau pribadi Isa yang digambarkan di dalam Al-Quran itu merujuk kepada ketuhanan, dan saya akan buktikan itu ya, karena di dalam Al-Quran sendiri ya tidak mungkin dikatakan bahwa kami ini penyembah berhala,
kalau di dalam Al-Quran sendiri justru merujuk, justru berharap atau justru mengatakan bahwa Alkitab adalah kebenaran, ya. Taurat, Injil, dan Zabur adalah kebenaran. Di dalam Taha 20 ayat 133, dan mereka berkata, mengapa ia tidak membawa bukti kepada kami dari Tuhannya? Dan apakah belum datang kepada mereka bukti yang nyata dari apa yang disebut di dalam kitab-kitab terdahulu, ya. Jadi di dalam Quran sendiri sebetulnya tidak punya bukti apa-apa tentang ketuhanannya, sebetulnya tidak punya dalil apa-apa yang tepat untuk menunjang ketuhanannya selain mengambil bukti dari tempat kami. Ya, jikalau dikatakan bahwa Kristen itu agama pagan, bagaimana mungkin? Ya, di dalam Quran sendiri mengambil bukti, ya, mengambil bukti dari tempat kami dan mengambil referensi, ya, mengambil referensi, mengambil bukti dan mengambil penolong dari tempat kami untuk menunjang agamanya. Jadi kalau Muslim mengatakan bahwa ajarannya adalah bukan pagan, ya tentu saja kami juga bukan pagan. Karena apa? Karena tidak mungkin kami pagan ketika dari pihak Muslim mengambil bukti. Ya, dikatakan bahwa bukti yang nyata dari apa yang tersebut di dalam kitab-kitab terdahulu. Kitab-kitab terdahulu sudah diindikasikan bahwa itu adalah Taurat, Injil, dan Zabur. Oke, jadi melalui kesempatan kali ini saya tidak akan membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan, tetapi saya akan buktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Di dalam Al-Quran itu sendiri tersirat dengan jelas bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, Isa di sana, ya, ditulisnya Isa, tetapi yang maksudnya Yesus, ya, Yesus adalah Tuhan. Karena Yesus memiliki kualifikasi semua kualifikasi ketuhanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Yesuslah yang menggenapinya. Ya, itu saja. Silakan. Oke, terima kasih buat tim Kristen, sudah berlalu 5 menit. Kemudian sekarang saatnya tim Muslim dari diwakili oleh Bang Zuma dengan Ustadz Awan. Monggo Bang Zuma dan Ustadz Awan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita, sahabat-sahabat sekalian. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan rahmat dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk kemudian mengajarkan sesuatu yang menurut kita adalah sebuah kebaikan dan kebenaran. Salam dan taslim senantiasa kita ucapkan untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang telah dengan indahnya mengajarkan kepada manusia bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Baik, saya mulai. Di dalam Al-Quranul Karim diterangkan, wa iz ahaza rabbuka min bani adama min zuhurihim suriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Di sana diterangkan bahwa, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya Allah berfirman, bukankah ini Tuhanmu? Lalu mereka kemudian menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami, dan kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Islam itu sangat nyata, ya, menyembah esensi yang kemudian disebut dalam Al-Quranul Karim dengan sebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kemudian dikatakan sebuah penyembah itu tidak benar? Karena ketika seorang itu menyembah esensi makhluk ciptaan, itulah yang disebut menyembah berhala. Kalau hari ini kemudian umat Islam mengimani ada sosok Tuhan yang maha kuasa, maha tinggi, maha suci, kemudian nuzul menjadi makhluk, apakah itu berupa sapi, berupa kerbau, atau berupa manusia, atau berupa malaikat sekalipun, meskipun makhluk itu luar biasa dan menyembahnya, maka Islam jatuh ke dalam penyembahan terhadap berhala. Karena berhala itu adalah sembahan selain pencipta alam semesta. Meski yang dikatakan itu adalah jelmaan atau inkarnasi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Jadi data dalil di dalam Al-Qur'anul Karim itu sudah sangat cukup kemudian untuk membentengi umat Islam dari ajaran-ajaran berhala
atau ajaran pagan, karena mendudukkan esensi pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk, tetapi dia adalah Khalik. Sehebat-hebatnya makhluk, tetaplah makhluk. Seluar biasanya makhluk, tetaplah makhluk. Siapa yang menyembah makhluk dengan embel-embel dia adalah inkarnasi atau apapun itu, itulah ajaran yang jatuh kepada penyembahan terhadap berhala. Berhala adalah mempertuhankan makhluk atau ciptaan Tuhan semesta alam. Terima kasih. Silakan Ustadz Alwan, masih ada Ya, sisa waktu. Baik, saya tambahkan di waktu yang singkat. Dalam surat Al-A'raf ayat 191 Allah katakan, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun. Mengapa mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu berhala yang tidak dapat menciptakan apapun padahal dia diciptakan. Sifat berhala itu adalah sesuatu, ya, kita menyembah sesuatu yang tidak bisa menciptakan dan dia diciptakan. Dia diciptakan. Yesus dalam Al-Quran itu, jangan pernah coba mengais-ngais Al-Quran kalau ingin mempertuhankan Yesus. Nggak akan dapat. Saya jamin itu 100%. Dalam Amsal. Suaranya kencengan Pak Alwan, nggak kedengeran. Halo, kedengaran suara saya? Ya, gedean dikit Pak, nggak kedengeran, kurang kenceng. Kedengeran. Amsal 22, Amsal 22 dikatakan, aku ini diciptakan. Itu kata Yesus, Yahweh menciptakan aku. Ya. Jadi kalau kita bicara Yesus yang mengakui dirinya sendiri dia diciptakan, maka sudah pasti dia akan menjadi berhala kalau orang-orang menyembahnya. Karena dia diciptakan. Ingat, penjelasan makna tentang berhala adalah sesuatu yang tidak bisa mencipta dan dia diciptakan. Allah mencipta, Allah tidak bisa diciptakan karena Allah sang pencipta. Jadi sekali lagi jangan pernah mencari ketuhanan Yesus di dalam Al-Quran. Waktu saya habis. Oke, time is over. Baik, kita masuk ke season selanjutnya di mana opening statement sudah dilakukan dari kedua belah pihak, Kristen dan juga Muslim. Sekarang time untuk berdiskusi, ada yang bertanya silakan bertanya. Kembali lagi saya ingatkan, waktu untuk bertanya hanya 4 menit dan bagi yang pihak yang menjawab maka dapat waktu 6 menit. Monggo, siapa dulu yang mau bertanya? Pihak Kristen atau pihak Muslim dulu? Saya mau bertanya. Oke, dari pihak Kristen. Monggo Tante Uti, jangan lupa waktu 4 menit. Ya, Demian mau tanya nggak? Ya, saya duluan atau Ya, Tante silakan Uti? Demian duluan. Nah, saya mau tanya nih, kan tadi semua mengatakan orang Islam menyembah esensi yang bernama Allah sesuai dengan yang tertulis dalam Al-Quran. Nah, kalau saya lihat dalam iman Yahudi dan juga kitab Torah, Tuhan memperkenalkan dirinya itu nama Yotevave. Misalkan dalam Keluaran 3, juga Yesaya 42 ayat 8. Berkata, saya bacakan ayatnya itu ya. Yesaya 42. Bisa di screen nggak ini? Monggo di stop dulu waktunya, bisa screen. 42 ayat 8. Atau saya bacakan saja? Bagaimana? Yesaya 2. Saya bacakan aja. Ini Hebrunya. Okay. Ani yot hefa fe hus hemi ukfodi. Jadi ani yot hefa fe hus hemi artinya aku yot hefa fe hus hemi, itulah namaku. Jadi dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab para nabi, dalam kitab Torah menyatakan nama Tuhan itu bukan Allah tapi Yotevave. Kemudian dalam tafsiran Yahudi Ibnu Esra, bukan Ibnu Esra ya. Dalam tafsiran Yahudi menjelaskan Allah, ya, Allah itu bukan nama Tuhan, ya. Kita bisa lihat dalam sebentar ya, Safua Sefot 4:13. Timer jangan lupa ya, jangan lupa Bang Zul. Ya, kita bisa lihat dalam Misna Safuat 4 ayat 13 2-3. Jadi Yahudi menjelaskan di situ bahwa Allah bukan Tuhan. Ini saya screen ya. Tunggu ya. Ini data dari Yahudi, bukan dari Kristen. Kita akan mempelajari apa itu Allah. Di bagian 5, bagian ini membahas kata-kata yang mirip dengan Sefua. Dan oleh karena itu dapat digunakan dalam adjurasi.
bagian 1A dan 1B berisi pengganti yang tidak sah dan sah untuk nama Tuhan. Surga dan bumi. Oke, Bukan jangan lupa pertanyaannya nanti habis waktu, Dem. Oh ya, bukan pengganti nama Tuhan, dan oleh karena itu tidak boleh digunakan dalam ajurasi. Jadi menurut Yahudi bukan nama Tuhan. Nah, pertanyaan saya kepada teman-teman Muslim, kalian apakah Tuhan para nabi sebelumnya itu bernama Allah? Kalau memang kalian mengakui para nabi sebelumnya Tuhannya bernama Allah, silakan kasih data, bukti dari mungkin dari manuskrip atau apapun yang menjelaskan bahwa kata Allah ini sudah dikenal oleh para nabi sebelumnya. Demikian, silakan. Oke. Sisa waktu masih 2 menit lagi 41 detik. Silakan Tante Uti. Seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa Allah sendiri mengklaim bahwa bukti-bukti yang nyata dia sendiri nggak punya nyata ini ya, di dalam Taha 20 ayat 133. Dan mereka berkata, mengapa ia tidak membawa bukti kepada kami dari Tuhannya? Dan apakah belum datang kepada mereka bukti yang nyata dari apa yang tersebut di dalam kitab-kitab terdahulu? Pertanyaan saya, ketika tidak ada kitab-kitab terdahulu, dapatkah Al-Quran membuktikan bahwa semua pernyataan yang tertulis di Al-Quran itu betul, berdasarkan sejarah, berdasarkan bukti nyata yang di lapangan gitu loh. Karena apa? Karena jelas di dalam Al-Quran sendiri mengatakan buktinya itu ada di dalam kitab kami. Nah, sekarang misalnya ketika Allah mengatakan bercerita tentang Musa, bercerita tentang Daud, lalu buktinya menyatakan bahwa Daud dan Musa itu ada karena ada tertulis di kitab kami. Sekarang pertanyaan saya, di mana ada bukti bahwa Khidir yang tidak tertulis di dalam kitab kami, atau Su'eb, atau Alexander, atau siapa lagi, atau Adnan, atau Fulan itu ada? Di mana pernah ada cerita yang menceritakan bahwa Khidir itu bersama dengan Musa, lalu di mana ceritanya Su'eb, di mana ceritanya siapa lagi, Adnan, lalu di mana itu sejarahnya? Saya ingin tahu ya, ceritanya seperti apa, jalur ceritanya seperti apa yang menyebabkan mereka disebut nabi, kapan mereka lahir, dan di mana mereka berasal, dan bagaimana silsilahnya. Ya, karena yang lain itu ada tertulis di tempat kami dan tidak bisa dijadikan acuan. Dan sekarang saya mau tanya, ketika ini adalah firman Tuhan, tunjukkan kepada saya di mana Su'eb, di mana Adnan, di mana Khidir, di mana siapa lagi, di mana Alex, ya itu dia, Zulkarnain, dan di mana Fulan, ya itu dia. Silakan. Oke. Di mana dan bagaimana? Oke, masih ada sisa waktu Bisa sedikit. Saya ulangi pertanyaan dari Demian adalah, jikalau memang Allah adalah nama Tuhan para nabi sebelumnya, maka tunjukkan di manuskrip sebelumnya, sebelum Al-Quran ya, Dem. Kurang lebih begitu ya. Nah, Tante Uti, Ya, walaupun pertanyaannya saya coba untuk memudahkan memahami, tunjukkan di mana Nabi Khidir dan apa yang tertulis di Al-Quran, tapi kayak Nabi Khidir, Soleh ya, gitu ya Tante Uti ya. Tapi di mana ditunjukkannya maksudnya Tante Uti? Di mana beritanya yang mencatat bahwa Su'aib pernah ada, bahwa Khidir itu pernah ada, Khidir bersama dengan Musa. Karena stop. Oke, paham. Artinya di manakah Khidir tertulis, Su'aib tertulis ya di dalam selain di Musa. Al-Quran ya. Oke. Selain di Al-Quran. Baik, mudah-mudahan Bang Zuma dengan Ustadz Alwan memahami pertanyaannya. Kalau memang tidak paham nanti diulangi lagi untuk bertanya, tidak masalah. Monggo Ustadz Alwan dengan Bang Zuma silakan untuk menjawab 2 pertanyaan dari teman Kristen. Sebentar Bu. Ini waktunya 6 menit betul? Iya, 6 menit untuk menjawab. Ya? Oke, yang menjawab Lanjut, Bang Zuma bisa 3 menit dengan Ustadz Alwan atau terserah pembagiannya dengan Bang Zuma. Oke, dilanjut. Waktu tersisa dari pihak Kristen 56 menit dihanguskan saja. Monggo untuk Ustadz Alwan. Duluan atau saya duluan? Saya dulu sebentar, Dek. Baik. Oke. Silakan Bang Zuma. Oke. Jadi ketika kita berbicara mengenai Allah, nama ya, berarti kita tidak sedang membahas tentang tema kita ya. Karena berbicara mengenai nama itu adalah berbicara mengenai asma Allah atau sifat Allah yang kemudian menjadi sebutan bagi esensi Allah itu sendiri. Nah, kalau kemudian sahabat saya mencari nama dengan menggunakan kitab yang Anda pegang hari ini, itu sangat luar biasa itu. Kenapa? Karena yang diterangkan kemudian oleh Allah, seperti misalnya dalam surat Taha, bercerita tentang Nabi Musa. Berarti yang harus Anda hadirkan untuk menilai Quran itu adalah kitabnya Nabi Musa. Bukan kitab yang dibuat oleh terjemahan Indonesia, Lembaga Kitab Indonesia. Bukan.
Tampilkan kitab Musa yang diterima oleh Musa, dan juga tampilkan kitab Mazmur atau kitab yang diterima oleh Daud. Kemudian tampilkan hikmat Injil yang Yesus terima dari Allah. Kalau kitab itu Anda bisa dudukkan, lalu kemudian Anda bisa menunjukkan di dalamnya tidak ada disebut nama Allah, berarti Anda boleh mengatakan bahwa Al-Quran itu mengada-ngada. Tapi insya Allah, saya jamin Anda tidak akan bisa mampu menemukan kitab-kitab terdahulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan pertanyaan apa tadi? Nabi Khidir di dalam kitab orang-orang terdahulu. Nah, lagi-lagi saya katakan bahwa sama. Kalau Anda semua bisa menunjukkan kitabnya para nabi terdahulu, bukan hanya terjemah, ayo kita tampilkan sama-sama. Itu satu poin. Dan sebagai landasan pijakan saya mengatakan ini, cukup saudara-saudara memahami bahwa di dalam pemahaman praktisi Yudaism, Tuhan yang mereka sembah, mereka sebut dengan El-Ion. Ya, mereka sebut dengan El-Roy, mereka sebut dengan Al-Shaddai, mereka sebut dengan El-Olam. Di mana itu adalah sifat-sifat Allah yang termaktub dalam Asmaul Husna. Itu poinnya. Nah, yang menjadi celaka nanti ketika Anda tidak pernah akan bisa menemukan nama Tuhannya Bani Israel bernama Yesus di dalam perjanjian lama, meskipun hanya terjemah yang direvisi sampai jutaan kali. Itu satu poin. Kemudian, boleh kecil suaranya, Dek? Kemudian, kalau sahabat-sahabat di sini bertanya tentang Nabi Khidir atau Nabi yang tidak ada dalam kitab Anda tidak bisa menjadikan kitab Anda menilai Quran. Tidak bisa. Menilai Orde Baru dengan Orde Lama. Orde Lama dipakai untuk menilai Orde Baru, itu namanya miring. Nggak cocok. Yang dipakai kemudian menilai Orde Lama, keberhasilannya dia, kekurangannya dia adalah Orde Baru. Begitupun Orde Baru, untuk menilai kesempurnaan dan tidak kesempurnaannya harus ada reformasi. Itu poin. Nah, apa pembuktiannya? Secara Alkitabiah, saya pakai pinjam kata nama Quran, Alkitabiah. Di dalam 2 Tawarik 13 pasal 22, di situ diterangkan nama kitab sejarah Nabi Edo yang menceritakan tentang Nabi Ebia. Saya boleh bertanya dong, di mana itu kitab Nabi Edo? Siapa Nabi Edo itu? Dan kitab sejarah mana yang memuat itu? Jadi kalau Anda kemudian menjadikan Nabi Khidir yang ada dalam Al-Quran, Anda cari dalam kitab Anda, saya minta yang adil. Anda carikan saya kitab sejarah Nabi Edo yang menceritakan tentang Nabi Ebia. Kalau itu saja tidak ada, jangan mimpi kemudian Orde Baru bisa mempetelin reformasi. Demikian sementara. Ya, baik. Jadi kalau saya ingin jawab, ini sebenarnya sederhana saja. Pertama, itu memang tidak sesuai topik. Tapi kalau saya ingin jawab begini, kalau misalnya yang dipermasalahkan itu adalah sumber yang tidak ada, tadi Ibu tanya tentang sumber yang tidak ada dari kitab mereka, sebenarnya itu bukan kitab Ubuti, itu kitab dari orang-orang Yahudi. Kita kembali ke kisah dulu ya, kisah daripada Yesus itu sendiri. Yesus itu mana pernah dia disebutkan dalam Misna, dalam Midrash, dalam Kefim, Ketuvim, Nevi'im, itu tidak pernah ada itu. Kalau Anda pakai standar yang sama, berarti Yesus itu sudah dianggap goib, nggak ada dia. Kedua, Quran itu mengkoreksi daripada Torah. Dan itu bisa kita lihat misalnya dalam kisah Yusuf, di mana Torah menyebut Fir'aun. Fir'aun itu tidak pernah penyebutan gelar Fir'aun itu disebutkan, kecuali pasca 200 tahun setelah Yusuf. Itu sejarah mencatat itu. Tapi Biblos, Torah itu menulis Fir'aun. Yang benar itu adalah king atau malik atau raja. Quran datang mengkoreksi dengan benar. Sebagaimana Quran datang menerangkan tentang Nabi Nuh itu tidak mabuk-mabuk, ya. Bahwa Lut itu tidak menzinahi anak-anak dua kandungnya sendiri. Seluruh berita-berita Torah itu bukan berarti ketika kita menyelisihi Torah, Quran menyelisihi Torah, itu berarti Quran salah. Tidak, Quran justru membenarkan itu. Sekarang pakai standar yang sama untuk Yesus, ya. Yesus itu dalam berbagai literasi Yahudi tidak pernah mereka menyebutkan Yesus itu. Yesus yang disalib, Yesus yang merubah air menjadi anggur, Yesus yang didatangi 3 perempuan di makamnya. Mana pernah Anda dapatkan story-story itu di dalam Biblos? Makanya sangat jauh mengkaitkan dengan Torah. Biblos perjanjian baru dengan perjanjian lama itu dikait-kaitkan itu nggak bakal nyambung. Saya nanti akan datang untuk menyambungkannya dengan penyembahan pagan. Itu yang bakal nyambung, dan itu sesuai dengan konteks dan tema kita. Jadi sekali lagi,
Kalau ingin ambil sumber Yahudi, kami Muslim meyakini Quran itu wahyu dari Allah. Allah turunkan langsung berita-beritanya. Makanya kami dapati Nabi Nuh yang saleh, Nabi Lut yang saleh, bukan sebagaimana yang digambarkan di Perjanjian Lama itu. Ya, saya pikir clear ya. Oke, perlu saya beritahukan mungkin hal yang takutnya narasumber tidak paham, takutnya nanti ada miskomunikasi di sini. Nah, ketika tadi ada teman-teman Kristen bertanya waktunya 4 menit, kemudian menjawab 6 menit, ternyata teman-teman Kristen kalau seandainya menyisakan waktu, contoh seperti ini 56 waktu tersisa, maka waktu ini bisa digunakan untuk menanggapi jawaban dari pertanyaan yang sudah dijawab oleh tim Muslim. Begitu juga nanti tim Muslim ketika bertanya. Makanya harus hati-hati dengan waktu. Kemudian setelah ini ditanggapi sekali, baru masuk ke tim Muslim yang bertanya dengan waktu 4 menit, tim Kristen 6 menit. Nah, tim Muslim juga nanti harap juga hati-hati dengan waktu, karena kalau bisa disisakan untuk menanggapi lagi jawaban dari teman Kristen. Nanti artinya bertanya saja secara simpel, karena nanti sisakan yang banyak waktunya untuk menanggapi jawaban dari teman Kristen. Harusnya begitu. Mungkin ini teman-teman Kristen silakan tanggapi. Demian, ya boleh. Ini Gimana Demian? jadi waktunya tanggapi kan sekarang? Iya, ini waktunya tinggal 56 menit ya, Dem. Silakan dilihat di 56 layar. detik. 56 detik. Sorry. Mohon maaf. Ya, 56 detik, Dem. Itu kenapa waktu di bawahnya 04 yang di atas 04 yang di bawah 06 ya? Ya kan bagian bertanya 4 menit, bagian menjawab 6 menit. Bukan waktu yang di atasnya, yang besarnya, yang kecil itu loh, yang di bawah. Itu kan 06. Ya, itu nanti untuk Bang Zuma. Bukan menit 06-nya, tapi di bawah 06 itu loh. Oh, ini nanti Bang Zuma lagi, maksudnya bagian bertanya lagi. Waktunya nggak fair itu. Ada. Nanti yang tukang atur timernya yang atur ya. Ini saya kan nggak bagian waktu nih. Nanti Bang Zul. Iya, mereka ngatur menit untuk jalan itu nggak adil itu loh. Yang satu 04, yang satu 06. Jadi yang di bawah lebih lama, yang di atas itu lebih cepat loh. Iya memang begitu, bro. Memang begitu. Kan yang Oke, nanya Demian 4 mungkin menit, yang jawab 6 menit. 04 itu bertanya, 06 itu menjawab. Nanti giliran saya Gitu bertanya loh. 4 menit. Anda Enggak, juga menjawab. Iya. Bukan itu. Oh ya, nggak apa-apa. Tapi maksud saya bukan itu loh. Kan Anda yang bertanya dulu tadi. Iya, oke, saya tanggapi ya. Jadi yang pertama, Saya hapus aja ya biar nggak bingung ya. Hapus aja, Iya. hapus. Ya. Oke, Lanjut. ingat Demian waktunya tinggal 56 detik lagi. Monggo ditanggapi jawaban dari Bang Zuma dengan soalan. Oke, jadi yang pertama, Suma nggak menjawab. Nggak ada satupun bukti ya. Nggak ada satupun bukti nama Tuhan yang disembah oleh para nabi sebelumnya itu bernama Allah. Sama sekali nggak ada buktinya kan. Jadi Tuhan yang disembah oleh Musa itu bukan Allah. Artinya, orang yang menyembah Tuhan di luar daripada Tuhan yang disembah oleh Musa adalah penyembah berhala. Jadi pertanyaan kami ini masih sesuai dengan topik pembahasan. Siapakah yang menyembah berhala? Kalian menyembah Tuhan di luar daripada Tuhan yang disembah oleh Musa. Artinya kalian adalah penyembah berhala. Kemudian Suma sempat tadi siapa ya menyinggung soal nama-nama Tuhan Yahudi mengenai Elion, Elroy dan sebagainya. Sebenarnya kata El ini artinya Elohim, artinya Tuhan. Yang El ini artinya sesembahan, nama Tuhan. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman. Jika teman-teman belajar bahasa Ibrani. Kemudian nama Yesus memang nggak ada di dalam Perjanjian Lama. Kalau nama Yesua atau nama Yesus time is over Demian. Sekarang bergantian tim Muslim yang bertanya dengan waktu jatahnya 4 menit. Kemudian nanti tim Kristen mendapatkan jatah waktu 6 menit. Dan diharapkan untuk setiap tim memperhatikan waktunya, karena ini sangat penting sekali. Karena nanti ketika sudah dijawab oleh tim Kristen, Pak Budangon, noise tolong di mute dulu. Jadi ketika nanti teman-teman Kristen menjawab, tim Muslim juga boleh menanggapi dengan waktu yang tersisa, dan kalau bisa sisakan waktu yang banyak untuk bisa menanggapi juga dengan baik. Oke, monggo. Silakan tim Muslim ya, apalagi Dem? Kenapa waktu untuk menanggapi nggak dipisahkan aja, Mbak? Ini regulasinya udah begini, kalau diatur lagi nanti kita kacau balau lagi, Dem. Mungkin sama aja tenang Dem, aku berlaku adil kok, tenang. Aku bertanggung jawab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Anda semua mau duluan atau saya pikir gak usah diinterupsi ya, kita jalan aja, ini waktu berjalan ini saya semakin ngantuk ini.
Iya, Ini saya soalnya tahan waktu ngantuk berjalan nih. nih. Waktu jalan ya, Dem ya. Nanti kalau memang ada di sesi selanjutnya nanti diperbaiki atau bagaimana komplain ya, Iya, iya. Dem. Coba aja dulu. Oke, silakan Ustadz Alwan dengan Bang Zuma untuk Siapa bertanya. duluan, Ingat, Anda? silakan Duluan. waktunya dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Oke, pertanyaan saya kepada sahabat Kristen. Tunjukkan, kan Anda mengatakan bahwa Allah tidak ada di dalam kitab yang Anda pegang hari ini. Nanti akan saya buktikan. Ya, sekarang pertanyaan yang sama. Tunjukkan nama Yesus di dalam perjanjian lama. Nggak usah di dalam Torah, di perjanjian lama aja. Kalau tidak ada dan Yesus itu manusia, berarti Kristen sama dengan, silakan jawab sendiri. Pertanyaan saya, tunjukkan, adakah nama Yesus di dalam perjanjian lama? Tunjukkan. Silakan. Oke, next question. Ustaz Alwan, silakan. Langsung ditanggapi atau saya Silakan, langsung Ustaz Alwan. bertanya? Oh, siap. Pertanyaan. Baik. Enggak, pertanyaan. 2 pertanyaan nanti Iya, ditanggapi baik. setelah dijawab Baik, sama baik. teman Kristen. Ustaz Alwan. Iya, maaf. Kalau enggak saya yang nanya nih, Ustaz. Gangguan anak-anak ini. Saya, Jangan. Jangan. Tahan. Kan waktu- Ayo, Ustaz. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang Yesus ya, Yesus itu sendiri, nah, ini perlu kita ketahui karena saudara kita Kristiani menyembah Yesus, menganggap Yesus ini Tuhan. Nah, kita kaitkan dengan pagan lah. Saya ingin kita kembali ke sejarah, back to history, di mana di Mesir mereka juga menyembah dewa. Di mana dewa itu dikenal dengan dewa Osiris Dionysus. Nah, ini penting karena banyak fakta menarik yang nanti kita akan tahu gitu. Sambil contoh ya, fakta-fakta yang Waktu berjalan, menyerupakan. Ustadz. Nggak apa-apa. Menyerupakan itu misalnya kayak gini. Yesus itu rambutnya panjang, berjenggot. Sama dengan Osiris, rambutnya panjang, berjenggot. Yesus merubah air menjadi anggur. Osiris juga merubah air menjadi anggur. Sama-sama di waktu orang kawin. Yesus menyembuhkan orang sakit, Osiris juga. Yesus membaptis. Yesus dibaptis, Osiris juga. Yesus hadir mati untuk menebus dosa, Osiris juga. Yesus melakukan apa lagi? Yesus digantung di kayu salib, di pohon, terserah di mana. Strike to the point, Osiris juga. Ustadz. Nah, sekarang nggak apa-apa, santai aja. Jadi intinya pertanyaan saya, kok bisa sama ya? Oke. Dewa yang disembah sebagai Kenapa ada berhala, kesamaan ya itu sama dengan Osiris? Oke, harap dipahami oleh teman-teman Kristen. Yang pertama, tunjukkan nama Yesus di dalam perjanjian lama. Dan yang pertanyaan kedua, kenapa ada kesamaan antara kisah-kisah Osiris dengan Yesus? Apakah artinya tentang kekristenan meniru-niru Osiris atau bagaimana? Monggo dijawab teman-teman Kristen, waktu 6 menit dari sekarang. Iya, terima kasih ya. Saya screen nih buat Pak Suma mengenai nama Yesua atau Yesus dalam perjanjian lama. Sebenarnya nama Yesua atau Yesus ini ada, tapi oknumnya berbeda, Pak. Nih, ini nama apa nih? Halfim Yesua. Nih. Tapi oknumnya berbeda. Kalau namanya ada, tapi oknumnya berbeda. Nah, Mesias itu tidak dinubuatkan namanya siapa. Oknum Mesiasnya ada dinubuatkan. Dan para orang Yahudi pun mengakui. Jadi mulai dari Daud, Musa dan sebagainya, nabi-nabi yang lain, mereka itu sudah bernubuat tentang Mesias. Dan Mesias itu tidak dinyatakan namanya siapa. Dalam perjanjian baru, ketika Mesias itu datang dulu, barulah dia diberi nama Yesua. Yang artinya Yotefave yang menyelamatkan. Jadi Yeshua, Ye merujuk kepada nama Tuhan, Yotefave, sedangkan Sua, akar katanya adalah Yasa yang artinya keselamatan. Jadi Yesua artinya Yotefave yang menyelamatkan. Menyelamatkan itu adalah Tuhan sendiri. Yesaya 43 ayat 11. Anochi Adonai ve'en mibal adai Mosia. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi yang menjadi juru selamat itu Tuhan. Artinya Yesus ini Tuhan. Terus pertanyaan yang kedua, kok bisa sama ya kisah Yesus dengan Osiris gitu kan? Bukan cuma kisah Yesus gitu loh. Kalau kita tentang kisah-kisah para nabi ya, bagaimana orang-orang pagan itu mereka suka meniru para nabi. Misalkan pada zaman Elisa kan, orang-orang yang menyembah Baal ini mereka meniru apa yang dilakukan oleh para nabi Israel. Mereka melakukan yang namanya korban bakaran. Mereka membuat mezbah. Mereka punya nabi, ngaku-ngaku nabi.
Tapi apakah mereka melakukan itu dan mereka menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan para nabi? Otomatis beda gitu loh. Walaupun mereka mencontek ajaran-ajaran para nabi dari Yahudi, dari Israel, tapi ternyata mereka melakukannya di luar daripada konteks tersebut. Misalkan ya, sunat, ada konteksnya gitu loh. Membuat korban persembahan, ada konteksnya. Jadi bagaimana mereka mencontek ajaran Israel dan kemudian mengubahnya sesuai dengan makna yang sebenarnya gitu loh. Jadi itu sudah termasuk penyembahan berhala gitu. Silakan ditambahkan Budi. Monggo Tante Unti. Halo Tante Unti Watimena. Halo, ya jadi begini ya Pak Juma tidak bisa menjawab, bahkan kembali bertanya. Yang saya tanyakan ketika ada orang bertanya apakah 4 tambah 4 sama dengan 8, Bapak kalau mempunyai pertanyaan, Bapak akan kalau mempunyai jawaban langsung segera Bapak nyatakan iya, 4 tambah 4 sama dengan 8. Tetapi itu tidak bisa Bapak Juma lakukan karena memang Bapak Juma tidak punya jawaban untuk itu. Karena memang tidak ada catatan dimanapun atau kemanapun atau dimanapun ya yang mencatat bahwa Khidir ada gitu. Bapak tidak bisa menjawab. Halo? Ya Pak Peta Lempu di mute sebentar. Ya. Tidak ada. Sorry, lanjut. Ya, tidak ada yang mencatat bahwa Khidir itu pernah ada, bahkan dikatakan bahwa Khidir itu bersama dengan Musa dan mencolai Musa. Tidak pernah ada catatan sejarah seperti itu. Dan Su'eb dan Adnan dan Fulan itu sama sekali tidak ada. Dari kenyataan seperti ini Bapak harusnya berpikir apakah betul itu wahyu dari Tuhan. Sedangkan bukti-bukti yang lainnya yang ada itu diambil dari kitab kami. Jadi saya mohon ketika Bapak mengatakan bahwa itu betul firman Tuhan, tolong tunjukkan kepada saya di mana Khidir itu berada gitu loh Pak. Dan yang saya mau kasih tahu lagi kepada siapa lagi? Pak Alwan tadi mengatakan ya tidak pernah ada catatan dulu, Damian, Iya, tambahkan dulu. saya tanggapi dulu ya, yang tadi belum saya tanggapi. Nabi Edo, ya. Ya, silakan. Iya, Amsal 8 yang tadi Pak siapa tadi bilang bahwa Yesus diciptakan. Sebenarnya kalau kita baca di dalam Amsal 8 ayat 22 itu, kata yang digunakan itu kanani. Kanani itu artinya memiliki, bukan menciptakan. Jadi ini terjemahannya kurang benar. Terus kemudian mengenai Quran melengkapi kisah-kisah sebelumnya. Justru Quran melawan kisah-kisah sebelumnya. Ya, contohnya begini loh. Ya, contohnya dalam literasi Yahudi Sefer Hayasar ayat 10. Di situ menjelaskan Hagar dan Ismail itu tinggalnya di Mesir, bukan di Arab Saudi. Sedangkan dalam Quran menjelaskan bahwa Ismail dan Hagar ini dan cara, gitu contoh ya, kalian tidak punya satupun data dari Yahudi atau data-data manuskrip sebelumnya, mau dari Yahudi atau dari Kristen, diri lain. Bagaimana bisa kalian klaim untuk menyatakan agama saya yang benar? Datanya mana? Saya bahwa Isa diberi kitab Injil ya, lalu dikatakan bahwa Daud diberi kitab Zabur, lalu dikatakan bahwa Musa diberi kitab Zabur. Ini pun salah. Klaim kalian salah mengenai hal itu karena Isa kalau itu dipaksakan menjadi Yesus tidak pernah menerima kitab Injil apalagi ketika dia masih bayi. Lalu Daud tidak pernah menerima kitab Zabur karena jelas Zabur itu bukan hanya Daud. Dan Musa pun tidak menerima kitab itu. Adapun yang mereka tulis itu adalah kisah perjalanan mereka bersama dengan Tuhan, di mana di dalamnya terdapat bukti-bukti yang real dan di mana mereka itu adalah narasumber yang sah dan di mana mereka menceritakan perjalanannya, menceritakan Tuhan yang sebagai saksi mata mereka. Ya, mereka adalah saksi mata. Lalu dikatakan bahwa tidak ada yaitu dia ya, bahwa tidak apalagi itu ya udah itu saja itu yang satu lagi yang di dalam Amsal 8 ayat 22 itu tidak bicara tentang Isa atau bicara tentang Yesus yang diciptakan, itu bicara tentang hikmat dari Amsal Salomo ya, kita baca di situ di dalam ayat ke-22 sebelum air samudra mana di ayat 22
supaya apa nih? Kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku. Oh, ayat Waktu 22 mana nih dia? habis. Tuhan telah menciptakan aku. Aku Oke, Moderator. disediakan time is over. Ya, bukan Yesus. Oke, time Kami is masih ada over. waktu 2 Kami menit. Bertanya dong. Ada. Kami Ya. masih ada 2 waktu untuk Itu menjaga tadi jawaban ada mereka kan. ya. Silakan ya, punya 2 Bagi menit, 1 menit. lewat 3 detik Bagi lagi 1 menit kan, Bang ya? Zuma. Iya, jadi yang pertama yang Yasua yang Anda sebutkan itu bukan Tuhan. Yang ada di dalam kitab perjanjian lama Yasua itu di antaranya Yasua bin Nun itu bukan Tuhan. Memang ada namanya Yasua, tapi bukan Yesus anak Maria yang kalian sembah, bukan Tuhan. Itu salah ya. Berarti intinya kemudian adalah bahwa yang kita bahas ini adalah berhala. Kalian menyembah manusia bernama Yesus. Dan itu sudah tidak bisa Anda lari dari itu. Jadi jangan larinya ke nama, adakah nama Allah dan seterusnya. Itu tidak ada kaitannya dengan penyembahan berhala. Kamu baca bukunya Bambang Nursena. Siapa itu Allah menurut Bambang Nursena? Dia pernah belajar di Kairo. Dia mengerti bahasa Ibrani. Anda baru belajar ABTC. Belum belajar Ibrani yang sesungguhnya. Jadi jangan sosokan. Baca bukunya Bambang Nursena. Kata Allah itu sama dengan Elohim, Eloah dalam bahasa Ibrani, Elah, Allah dalam bahasa Arab, Ilah Allah dalam bahasa Arab. Bambang Nursena loh, dia mengatakan itu. Silakan. Iya. Salam. Ya, jadi kalau Tindak misalnya kita bicara, ya kalau kita bicara tentang tadi katanya, oh yang baru kemudian mana yang mengcopy, nggak mungkin kan kita mengcopy yang sudah berlalu, yang akan datang, kita mengcopy yang sudah berlalu. Iris dengan Yesus itu sama, itu tidak terelakkan. Bagaimana Anda kemudian harus mencoba untuk melawan itu, kasih bukti dalil bahwa kesamaan itu tidak punya makna gitu. Saya bisa beberkan mungkin hampir 20 lebih kesamaan, 25 kesamaan. Disalib, sama-sama janggut, sama-sama rambut panjang, sama-sama mengampuni dosa. Menembus dosa, mati. Itu yang kalian harus jelas, kok bisa sama gitu. Time is over. Terima kasih buat tim Muslim tadi sudah ada menyanggah. Sekarang gantian dari tim Kristen. Nanti setelah selesai 3 kali dalam tanya jawab, maka ada sesi di akhir bertanya ya. Siap-siap untuk tim Muslim dan tim Kristen menjadi narasumber. Oke, monggo dari tim Kristen. 4 menit dari sekarang. Bahwa itu diciptakan itu salah ya, jelas itu salah karena itu tidak bicara tentang Yesus, tetapi itu bicara tentang yang diciptakan itu adalah hikmat ya, bicara tentang hikmat. Lalu pertanyaan saya kepada bahwa dia betul-betul hidup real nyata seperti Yesus, itu kapan peristiwanya, di mana sejarahnya, sejarah yang lain yang mencatat bahwa dia pernah ada sama seperti Yesus yang mati di kayu salib, disaksikan oleh begitu banyak pasang mata, dan ketika dia naik ke sorga disaksikan di depan murid-muridnya dan disaksikan di depan orang-orang, lalu orang-orang menulis, saksi mata itu menulis bahwa peristiwa itu pernah ada. Kalau itu tidak pernah ada, itu hanyalah dongeng. Yang Anda bisa pakai hanyalah cuma dongeng sebagai dalil. Dan yang pertanyaan saya untuk Pak Juma adalah, Pak Juma tidak bisa membuktikan bahwa Khidir itu pernah ada. Lalu Pak Juma mengatakan dalam kitab kami. Pertanyaan ke saya, ke Pak Juma adalah, ketika bukti-bukti itu diambil dari tempat kami, Anda tidak bisa mengatakan bahwa kami ini berhala ya. Ya, satu pertanyaan saya ya. Pertanyaan saya adalah, ketika Allah mengatakan bahwa pertanyaannya, Injil itu diberikan gedebuk dari langit. Ya, dan di mana buktinya ada tertulis di dalam kitab kami. Kalau tidak ada, itu artinya ya itu Anda menyembah Tuhan yang tidak real. Ya, itu saja. Duluan, mana buktinya? Saya duluan ya. Tunggu dulu, satu lagi dari Demian. Soal itu tadi deh. Dulu dong. 2 soal tadi, itu 2 pertanyaan tadi. Oh, sudah 2 soal Tante Uti ya? Oh, itu 2 pertanyaan tadi. 2 soal ya? Iya, kalau sudah 2 soal dari Tante Uti. Tanggapi ya, bisa? Monggo.
Ya, pertama Uti tanya tadi tentang hikmat. Jadi hikmat itu, kalau Ibu Uti mungkin seperti orang yang baru belajar Kristen itu tadi Demian nggak sanggah kok penafsiran. Itu penafsiran Kristen juga, bahwa aku itu dimaksud oleh Yesus. Kemudian kita lihat Amsal, tadi Demian coba bantah, itu artinya memiliki, bukan menciptakan. Ya, sebenarnya bisa bercabang, bisa makna memiliki, bisa makna menciptakan, itu nggak bisa kamu sanggah juga itu. Jadi ketika ada orang menafsirkan, termasuk kaum Unitarian, bahwa itu bermakna menciptakan, Yesus diciptakan, itu sah secara dalil atau sah secara akademik. Kemudian Ibu Uti tanya, Osiris datanya dari mana? Data antiquity lah. Makanya harus kita sering baca itu buku-buku sejarah tentang antiquity. Antiquity atau naskah-naskah kuno yang dibaca itu menerangkan Osiris itu seperti apa bentuknya. Maka aneh kalau ada yang bertanya kepada kami, dapat dari mana? Ya tugas kamu baca, tugas kamu cari. Kalau misalnya kamu tidak tahu, maka inilah saya sampaikan ya beberapa data dan fakta. Bahwasanya Osiris ini sebagai dewa daripada dewa Mesir itu punya kesamaan yang hampir boleh dikata 90%. Sehingga Celsus ini seorang historian, filsuf di abad kedua itu mengatakan seperti ini. Orang-orang Kristen ya tidak lain dan tidak mengambil dari mana-mana kecuali mencontek ajaran daripada kaum pagan. Yang mengatakan siapa? Bukan Alwan, bukan Bang Zuma, yang menyatakan itu Celsus. Ya, saya kasih lagi waktu saya kandas. Silakan. Bang Zuma. Oh, ya. Jadi apapun yang Anda tanyakan kemudian yang tidak ada di dalam Al-Quran, bukan berarti Al-Quran itu salah. Kalaupun kemudian Anda menemukan persis apa yang ada dalam kitab Anda dalam Al-Quran, pasti akan Anda mengatakan Al-Quran itu nyontek. Sedangkan tidak ada tentang Nabi Hendrik di kitab Anda yang hanya terjemah itu, banyak orang yang mengatakan surah Al-Fatihah itu dicontek dari kitab orang terdahulu. Al-Quran menerangkan, "Wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah." Orang-orang dulu itu gemar menulis sebuah kitab, lalu mereka katakan ini dari Allah. Lalu kemudian Al-Quran menerangkan, minal ladina hadu yuharrifunal kalima an mawadi'i wa yaquluna sami'na wa asayna wasma' gaira musma'. Itu jelas. Orang-orang Yahudi mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Dan mereka berkata, kami mendengar, tapi kami tidak mau menuruti. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Nah, ini bukti nyata. Yesus yang adalah Tuhan menurut Kristen datang di tengah-tengah Bani Israel. Diterima kagak? Tidak. Tuhan loh. Tuhan dalam rupa manusia, dilahirkan manusia. Datang di tengah-tengah mereka, ditolak. Jadi bagaimana mungkin kemudian sang Tuhan itu ditolak, lalu kemudian lembaran-lembaran yang diwahyukan kepada Nabi Musa bisa diterima. Jadi jangan mimpi kitab suci yang datang pada Nabi Musa itu masih ada. Jangan mimpi hikmat Injil yang datang kepada Yesus itu masih ada. Lawang Tuhannya aja ditolak kok, apalagi kitabnya. Kalau Yesus aja ditolak oleh Yahudi, jangan pernah mimpi ajarannya bisa diterima oleh orang Yahudi. Dari mana Kristen? Nah, jangan mimpi kalau itu Kristen dari Yahudi, jangan. Kenapa? Murid-murid Yesus tidak akan mungkin mendirikan sebuah rumah ibadah yang di dalamnya orang berkuluk. Gak mungkin. Mustahil. Oke, sisakan waktu untuk silakan. Siap. Silakan kembali lagi menanggapi tim Kristen. Nanti ini masih dalam dalam menanggapi ya, waktu yang tersisa 2 menit buat tim Muslim masih menanggapi yang masih topik ini, karena nanti ketika bergantian bertanya sudah di waktu yang baru lagi. Monggo dari pihak Kristen menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Zuma dan Ustadz Alwan. Nanti boleh lagi ditanggapi sama teman-teman Muslim dengan sisa waktu yang ada. Monggo. Oke, jadi Zuma tadi mengakui bahwa Allah ini menurut Bambang Nursena sama seperti El-Olam, El-Roy dan sebagainya. Artinya Zuma mengakui sendiri bahwa Allah ini bukan nama Tuhan. Sebab kalau dalam bahasa Ibrani, El-Roy, El-Olam, El-Gibor atau Elohim itu bukan nama Tuhan. Elohim itu adalah sesembahan. Elohim itu adalah gelar. Jadi bukan nama Tuhan. Jadi apa yang disampaikan oleh Bambang Nursena itu udah sangat benar sekali. Artinya kalian menyembah Tuhan yang berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Jadi Tuhan bangsa Israel itu bukan bernama Allah. Elohim itu bukan nama. Elohim itu sesembahan artinya. Kemudian Amsal 8 ayat 22 memang itu kepada Mesias, kepada Yesus Kristus. Namun kata yang dipakai di situ bukanlah naase, dan bara.
Dalam bahasa Ibrani, na'asu dan bara itu menciptakan. Sedangkan di situ nggak ada kata-kata ini. Jadi sama sekali di situ tidak ada yang namanya menciptakan. Kemudian Ustadz Alwan mengatakan Kristen mencontek ajaran pagan. Justru kalau kita belajar ya dari kisah-kisah para nabi sebelumnya, dalam kitab Raja-Raja, justru orang-orang pagan itu suka menyontek ajaran-ajaran dari para nabi Israel tentang persembahan, tentang sunat, tentang para nabi itu dicontek semuanya. Ya, mereka melakukan persembahan, tapi kemudian ternyata mereka mempersembahkan itu kepada ilah-ilah lain, bukan kepada Yotevave, artinya kepada Tuhan yang berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi itulah pagan. Pagan yang sesungguhnya adalah yang suka meniru-niru kemudian membolak-balik ajaran para nabi. Ya, saya sebentar dikit ya. Ya, saya mau memberitahu ya di dalam 46 detik. Ya, Al-Qur'an sendiri menyatakan bahwa sejarah itu adalah kebenaran. Dan ketika Al-Qur'an mengatakan bahwa bukti-bukti kebenarannya hanya ada di kitab kami. Karena Pak Juma sendiri sama sekali tidak bisa membuktikan bahwa yang tidak ada di kitab kami itu pernah ada ya. Itu adalah bukti otentik. Di dalam Al-Hud 120 dan semua kisah-kisah dan rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan di dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi Alkitab itu adalah sejarah yang merupakan kebenaran, tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dirubah-rubah. Adapun orang yang mengatakan bahwa sejarah itu bisa dirubah-rubah, itu adalah klaim sejarah sengaja diutak-atik oleh orang yang berkepentingan. Time is over. Terima kasih Tante Uti dan Demian, waktu sudah habis. Baik, silakan, masih ada sisa waktu 2 menit. Ya, saya duluan mungkin ya, Kandaya. Ya. Monggo, ditanggapi. Ya, jadi Ibu Uti sepertinya sedikit ngawur ketika mengatakan bahwasanya Quran itu mengatakan bahwa histori itu dari kitab Biblos yang diyakini Ibu Uti. Satu ya, dan ini harus ditandai dengan bagus. Satu, Biblos yang kalian pegang itu tidak pernah diklaim seperti itulah Biblos yang asli. Bahkan yuharrifunal kitaba biaidihim, itu ada tuduhan Al-Quran, dan itu sudah sangat dibuktikan bahwa Biblos yang kalian miliki itu bukan yang orisinalnya. Itu yang pertama yang harus dipahami. Kemudian tadi kata Demian tidak ada kata bara. Itu yang saya katakan kata konah tadi itu. Konan itu atau kona itu bermakna dua, bermakna memiliki dan bermakna menciptakan. Kamu tidak bisa lari dari situ. Dan terima kasih sudah mengajari Ibu Uti bahwa itu merujuk kepada Yesus ya. Ajari lagi-lagi jangan sampai kami yang harus mengajari Ibu Uti. Nah, sekarang lanjutnya adalah ketika kita bicara tentang yang tadi tentang kesamaan itu. Yesus itu betul-betul sama persis dengan Osiris. Nggak usah lari ke Raja Hakim-Hakim atau kitab Torah. Pertahankan perjanjian baru kalian. Itu tugas kamu, mempertahankan perjanjian baru kalian. Kok bisa sama? Yesus yang kalian deskripsikan di perjanjian baru sama persis dengan Osiris, yang dewa yang diyakini di orang Mesir. Ya, silakan Bang Zuma. Ya, monggo Bang Zuma, masih ada waktu 57 detik lagi. Sorry. Jadi gini, mau apapun ceritanya, Yesus manusia dan itu sembari ke Plato saja, kamu nggak akan mampu membuat otak ini berhenti memikirkan dan memahami bahwa Yesus itu manusia. Kalian menyembah sosok yang menjadi manusia. Yohanes 1 pasal 14. Firman itu telah menjadi manusia. Berarti sesuatu yang menjadi kalian sembah. Itu berhala tuh. Nah, terkait dengan apa yang Anda katakan tentang kata Allah, Anda harus belajar. Abraham itu berasal dari Mesopotamia dan berbahasa Aram. Setelah hijrah ke Palestina, Ishak anaknya mengawini Ribka anak Laban yang tinggal di Mesopotamia. Nah, lalu kemudian Gospel, Bible itu mencatat Laban adalah orang Aram yang berbahasa Aram. Bisa baca di dalam Kejadian 3. Ya, saya lupa pasalnya. Lalu kemudian Yakub putra dari Ribka itu waktu habis. Habis ya. Sorry. Ya, sayang sekali waktunya. Sayang sekali. Semangat, nanti bisa ditambahkan Bang Zuma di saat ini karena ada kesempatan tim Muslim lagi yang bertanya 4 menit. Waktu Bang Zuma boleh melanjutkan yang tadi atau saya usul dulu, mohon maaf. Mungkin kolom komentar di mute dulu, mengganggu sekali muncul-muncul. Iya, banyak sekali kolom komentar yang tidak penting ya, lebih baik disabel aja buat teman-teman yang ini, tolong dibantu saya ya. Yang co-host, yang lainnya ya. Biar saya juga fokus untuk ini. Segera ya. Oke, baik. Biar tidak mengganggu peserta debat kita dalam berargumentasi ya. Jadi terganggu sekali mereka. Baik.
Pak Budangon di mute dulu sambil beraksi mematikan kolom komentar. Oke, terima kasih. Ini ingat Bang Zuma, manfaatkan waktu sebaik mungkin karena hanya punya waktu 4 menit bertanya dan sekaligus menyanggah kalau sudah dijawab oleh teman-teman Kristen, dan begitu juga dengan teman-teman Kristen. Ingat, waktu sangat penting sekali untuk diperhatikan. Monggo, Bang Zuma dengan Ustadz Awan ini yang sudah kedua kalinya. Teman Kristen sudah 2 kali, Bang Zuma dengan dengan Ustadz Awan 2 kali, satu kali lagi. Setelah itu baru partisipan yang bertanya. Monggo silakan Bang Zuma dengan Ustadz Awan. Oke, pertanyaan saya singkat. Sembahan Abraham, Ishak dan Yakub, apakah pada diri mereka ada 100% sisi manusia? Jawab. Ustadz Awan. Ustadz Awan silakan pertanyaannya. Ustadz Awan. Iya, sabar ya, Alvan. Ya, saya bisa dimulai? Oke. Ya, pertanyaannya langsung. Oke, pertanyaan saya adalah seperti ini. Ini saya masih berulang dulu karena ini sedikit penting. Orang-orang pagan itu persisten, terus-terus mempertanyakan itu. Kok bisa orang Kristen ya, bukan kembali ke masa Torah. Orang Kristen atau orang Yahudi, orang Kristen yang dipertanyakan oleh kaum pagan, yang dibasmi oleh orang Kristen, kenapa mereka suka mengambil referensi daripada orang pagan? Kenapa itu? Tolong dijawab. Oke. 2 pertanyaan. Yang pertama adalah coba tunjukkan adakah sisi kemanusiaan dari sembahan nabi-nabi terdahulu, dan yang kedua, kenapa orang Kristen itu suka mengambil referensi dari pagan? Monggo Tante Uti dengan demikian menjawab. Yang pertama seharusnya Anda berikan satu bukti bahwa orang Kristen mengambil referensi dari kaum pagan, karena selama saya jadi Kristen nggak pernah ada itu. Jadi pertanyaannya aja udah salah gitu. Yang kedua, semua menanyakan apakah Abraham menyembah Tuhan yang 100% manusia dan 100% Tuhan. Saya pikir Bang Suma harus memahami tentang 100% manusia dan 100% Tuhan. 100% manusia itu ketika Tuhan berteofani menjadi atau mengambil wujud manusia. Wujud manusia itulah yang disebut 100% manusia, dan itu ada dalam kitab Torah, dalam Kejadian 18. Di situ Tuhan datang. Kalau kemudian dikatakan itu malaikat, seharusnya dalam ayat 13-nya, di situ bukan Vayomer Adonai. Jadi yang bertemu datang duduk makan bersama Abraham itu Tuhan. Ayat 13 itu sudah menjelaskan dan memberitahukan bahwa itu adalah Tuhan sendiri. Silakan lanjut Buti. Ya, jadi Pak Juma, saya mau kasih tahu, Pak Juma tadi mengatakan tapi ya, walaupun tidak ada bukan berarti itu tidak benar. Ya, tentu saja tidak benar, Pak. Ya, karena ini yang bicara adalah Tuhan. Ketika ada peristiwa yang tidak pernah ada, ketika ada peristiwa yang tidak pernah terbukti itu nyata, itu bukan berasal dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang Maha tahu, dan saya sudah kasihkan ayatnya tadi kepada Pak Juma bahwa di situ Allah sendiri mengatakan bahwa sejarah itu adalah kebenaran. Disitulah Bapak bisa berpatok. Oleh sebab itu di dalam kitab Bapak mengatakan bukti-bukti kebenarannya ada di tempat kami. Tetapi Bapak tidak bisa menjawab saya tadi. Bagaimana mungkin Bapak bisa mengatakan bahwa Isa diberikan kitab Injil? Bagaimana mungkin Bapak bisa mengatakan bahwa Daud diberikan kitab Zabur dan Musa diberikan kitab apa? Kitab Taurat. Karena itu tidak ada yang seperti itu, Pak. Dan dengan begitu seharusnya Bapak berpikir bahwa ini tidak mungkin bahwa wahyu, karena itu yang dia sebut itu tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi. Karena bukti sejarahnya Daud tidak pernah diberi kitab Zabur. Dialah yang menulisnya. Ya, lalu Musa dia tidak pernah diberi kitab Taurat karena dialah penulisnya, dialah narasumbernya, dialah pelakunya bersama dengan Tuhan yang mengilhami cara menulisannya. Dan Isa juga tidak pernah diberikan kitab Injil karena dialah Injil itu, dialah firman itu yang telah menjadi manusia gitu loh, Pak. Ya, lalu Bapak mengatakan bahwa tadi orisis dewa. Nah, namanya juga dewa, Pak. Dewa itu tidak pernah ada terbukti pernah ada di bumi menginjak-injakkan kakinya di bumi. Ya, orisis yang Bapak bilang itu, Pak Alwan, tidak pernah tercatat dia pernah menjejak-jejakkan kakinya di bumi, berinteraksi dengan manusia, bahkan dia makan minum bersama dengan manusia. Ini justru hanya klaim semata dan hanyalah hayalan halusinasi tingkat dewa gitu loh, Pak. Ya, jadi jangan pernah mengatakan bahwa orisin itu kami mencontek-contek pagan. Maaf, Pak. Alkitab kami menyatakan di dalam Yohanes 4 dengan jelas dikatakan bahwa menyembah Allah yang benar itu bukan di tempat, bukan di Yerusalem,
bukan di Gunung Gerizim, tetapi menyembah Allah itu adalah dalam roh dan kebenaran. Justru di tempat Bapa ada tempat penyembahan, satu titik di mana kalian berkumpul di situ, kalian mengitar-ngitari di situ, dan kalian menangis di situ, bahkan kalian berdoa di situ. Yesus mengatakan penyembahan yang benar tidak ada di situ. Ketika kami menyembah Allah, kami masuk pintu kamar lalu kami berdoa karena Allah kami yang benar. Yesus sudah mengatakan Allah yang benar itu adalah roh, dan Muhammad sendiri telah mengatakan aku tidak tahu apa itu roh. Roh itu adalah urusan Tuhanku. Dan di dalam kitab kami jelas dikatakan bahwa Tuhan kami itu roh. Jadi dengan jelas dikatakan, Muhammad sendiri mengatakan bahwa Tuhan yang benar itu adalah roh. Dan Tuhan kami adalah roh. Ya, di tempat Bapak tidak pernah dikatakan bahwa Tuhan Bapak itu adalah roh. Oleh sebab itu kami tidak pergi ke sana, pergi ke sini, kumpul di situ, menghabiskan duit begitu banyak, berkeliling di situ, menangis di situ, meminta pengampunan dosa di situ. Oh tidak, karena kami menyembah Allah yang roh, Allah yang nyata, yang tertulis di dalam kisah Kejadian 1, ya, roh Allah menyeleng-leng sudah ditulis oleh Musa. Ya, silakan, itu siapa Damian, lanjutkan. Ini masih ada saya dulu. Jadi tadi Pak ini mengatakan bahwa Kanani itu bisa memiliki dan bisa menciptakan. Seharusnya ada dong referensi dari kitab Perjanjian Lama bahwa Kanani ini artinya menciptakan. Kalau bisa sebaiknya kasih referensinya. Kalau kita baca Alkitab dalam bahasa Inggris, King James misalkan itu nggak ada kata kanan ini artinya menciptakan gitu loh. Kemudian Yesus manusia katanya. Yohanes 8 ayat 23, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Dalam tafsiran Onkelos, dia mengatakan firman itu adalah Tuhan. Dan tepat sekali, firman itu telah menjadi manusia, atau bahasa Ibrani-nya, hadafar nihya basar. Firman itu telah menjadi basar atau daging. Jadi apakah firman ini ciptaan? Menurut Yahudi, firman ini Tuhan. Menurut Rasul Yohanes 1:1, firman ini adalah Allah. Artinya, Yahudi dan Kristen mengimani firman ini adalah Tuhan. Jadi kami bukanlah pagan. Pagan itu yang menyembah Tuhan di luar daripada Tuhan yang disembah oleh Musa yang telah dinyatakan namanya, yaitu apa? Yod-He-Vav-He, bukan Allah. Habis ya waktunya. Ya, oke, masih ada 42 detik lagi. Disimpan aja, nanti untuk Iya. Boleh juga untuk menanggapi nanti. Saya bantu itu. Iya. Iya, monggo Ustaz Alwan dengan saya duluan ya, Kanda ya. Baik, saya duluan ya. Tanya kami bertanya jadi, dulu, Rifa. Oh, tadi udah nanya ya. Habiskan waktunya ya, dulu. Ini saya jadi saya bertanya, kemudian melihat Ibu Uti ceramah, berkhutbah ya. Tadi Ibu Uti, saya katakan ya, mungkin Ibu Uti menyebutkan Orisin, bukan Osin ya. Yang saya cerita tuh Osiris, bahkan menyebut nama Osiris lah, nama juga buru-buru, bukan karena saya nggak tahu. Buru-buru jangan sekali sudah ini ya melanggar ya. Ketika waktu orang lain jangan ikut menimbrung, karena nanti itu bisa pelanggaran 2 kali, nanti di mute ya. Iya betul, itu mengganggu itu. Iya. Jadi ketika kita bicara tentang Osiris ya Ibu Uti, itu sama sekali itu betul-betul dituduh ya. Pagan sendiri mengatakan itu. Saya bahkan menyebutkan orangnya, Celsus. Kemudian katanya si Damian, mana contohnya? Coba baca tulisan Justin Martyr kalau memang belum pernah dapat ya, dicari dulu ya, dipelajari. Kemudian tadi katanya karena itu gimana kata yang memiliki atau ada arti lain dari menciptakan. Ada, bisa dilihat di Mazmur itu, Mazmur 10 kalau nggak salah penggunaan kata kana itu yang bermakna menciptakan. Jadi orang-orang Unitarian itu nggak bodoh juga kali ya. Misalnya mereka kemudian mengatakan itu artinya diciptakan, langsung mereka ngarang-ngarang bebas gitu kan, nggak mungkin. Jadi kalau kita bicara kembali ya, persamaan tentang kaum pagan. Kaum pagan itu mengklaim ya bahwasanya kalian Kristen itu membawa tokoh dan menyamakan dengan tokoh dewa mereka. Seperti yang saya katakan tadi, Yesus merubah air menjadi anggur. Kok sama dengan Osiris merubah air menjadi anggur? Osiris, apa yang dilakukan Osiris? Dia memasuki kota dengan keledai. Sama. Apalagi dia mati untuk menebus dosa. Dia dihianati coba. Dengan apa? 30 perak. Sama seperti siapa? Kisah siapa? Yudas. Sama dengan Osiris. Baca coba sejarah itu. Baca Antiquity kalau kalian nggak percaya itu. Sekarang kisah-kisah itu yang dimaksud itu, yang banyak yang dituduh itu mereka punya pegangan, punya alasan. Sekarang tugas kalian ini,
di saat sekarang ini, bahwa kalian tidak ada kaitannya dengan berhala. Tugas kalian untuk menyangkal itu, kok bisa sama, oh kenapa tidak sama, oh karena begini, karena begitu. Kalau kalian kembali kepada Ka'bah misalnya, kami sembah Ka'bah karena kami menghadap semua ke sana, nggak ada. Dalam Ka'bah itu bahkan orang bisa sholat ke segala penjuru arah, nggak ada. Nanti kita bisa ke Roma, sana banyak patung-patung, sana mereka menangis depan patung Bunda Maria. Kita nggak bilang mereka sembah patung. Jadi yang fair ya, kembali ke topik tentang berhala. Silakan. Oke, Bang Zuma. Ya, jadi kalau berbicara mengenai bahasa, ya, kalian teman Kristen harus sadar dan berkaca. Kitab kalian itu bahasa Yunani, tidak ada kata Yohetepape di dalamnya. Catat itu. Ya, orang Kristen pertama kali itu menyebut Yohetepape itu kaku lidahnya. Kenapa? Karena mereka hanya diajarkan tentang theon. Kalau kami Allah, ilah, Alaha, itu berkesesuaian karena kami berasal dari bahasa yang serumpun, bahasa yang sama. Memang berat Anda terima itu, tapi itu fakta. Itu mengenai bahasa. Nah, tadi Anda tidak bisa menunjukkan kepada saya apakah orang-orang Yahudi, misal Abraham, Ishak dan Yakub mengimani Tuhan mereka 100% manusia, 100% Tuhan. Tidak ada itu. Nah, sekarang Kristen dengan konsep theon yang jatuhnya ke Zeus, itu menyembah 100% manusia. Jadi yang menyembah berhala di sini siapa? Kristen. Jangan lari ke Yothepape. Tuhan kalian itu bernama Theon. Jadi jangan rampok agama orang. Silakan. Oke, time is over. Gantian. Ini yang ketiga kalinya teman-teman Kristen bertanya. Terakhir kali Tante Uti, setelah ini closing statement ya. Sahabat kita masih ada waktu 42 detik, Dek. Oh iya ya. Itu menyangga boleh, tadi saya. Tanggapi. Iya. Tadi sudah dikasih. Iya, lupa saya. Sangka itu. Adakah Abraham mengimani? Keturunan Abraham mengimani Tuhan mereka? Oh ya, kembali ke manusia. pertanyaan Bang Duma dengan Ustadz Alwan tadi belum terjawab. Tante Uti dengan Demian, monggo dijawab dulu. Yang mana? Itu pertanyaan Mas Duma. Adakah unsur kemanusiaan pada Tuhannya Abraham? Ya kan sudah dijawab tadi. Ya, nih saya jawab. Jadi saya nih apa? Menjawab atau apa? Menjawab atau apa? Mana ada atau tidak ada, Demian? Ya, nanti dijawab Pak Juma. Udah jawab. Ya, waktunya ya 40 silakan dimanfaatkan. Ini sesi menjawab atau apa nih, Rifa? 40 ya, menjawab. Anda masih ada 40 detik, silakan Anda jawab. Lalu menjawab. Ada atau tidak ada? Silakan. Lalu menjawab. 6 menit lagi. Kan tadi ini kan Muslim bertanya, Kristen yang menjawab. Otomatis kan Tante bagian menjawab aja. Nanti kan gantian Tante lagi gitu. Ya, jadi begini Pak Juma, ketika ditanyakan apakah ada unsur kemanusiaan di dalam Abraham, ini pertanyaan orang yang Tuhan tidak Abraham. Ya, Tuhan Abraham. Ya, ini pertanyaan orang yang mempunyai konsep sendiri dipaksa-paksakan ke konsep orang lain. Jelas tadi Demian mengatakan di dalam Kejadian 18 itu dia datang dalam wujud laki-laki. Ya, dia datang dalam, saya mau bacakan ya, di dalam, kalau saya baca diberhentikan dulu dong. Ya, saya baca diberhentikan dulu. Ya, jadi baca ini 13, ya sebentar. Baca ayat 13-nya aja Bu untuk membuktikan bahwa. Ya. Kejadian berapa itu Demian 18 kan ya? 18 ayat 13. Ya, Kejadian 18 ayat 13 ya. Ini saya mau kasih tahu ya, sesudah kemudian Tuhan TUHAN oh ya timer ya. Dia dikatakan ya, kemudian Tuhan di situ adalah Yod-He-Vav-He menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbamtim di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Oke, Yod-He-Vav-He datang menampakkan diri dalam wujud manusia 3 orang. Itu jawabannya ya. Itu jawabannya. Ya, oke. Ya, terus lalu apa lagi ya? Dikatakan. Oke, pause dulu. 5 menit, 5 menit lagi, 6 menit lagi. 6 detik. Aduh, 6 detik. Ya, monggo. Tadi nggak boleh potong. Tadi nggak jalan malahan Demian. Saya lihat tadi nggak jalan malahan. Ya, masalahnya tadi bicara. Ini online ininya, apa timernya online jadi agak stuck. Ya lanjut. Ya tadi ketika Tante Uti bicara, saya lihat tuh masih biru, bukan warna pink. Jadi kalau ditambahkan kayaknya udah fair itu. Kan tadi nggak jalan. Ayo lanjut. Ya, 6 detik. Ya, saya jawab lagi. Oh siapa sih itu? Demian. Nah, ini waktunya udah nggak bisa lagi ya? Udah nggak bisa, udah 6 detik ngapain? Ya udah. Gimana mau dihanguskan atau gimana? Ya udah hanguskan aja. Lanjut dengan pertanyaan saya ya.
3 menit. Kalian ini kayaknya bisa gantian satu kalian bertanya. Bisa satu pertanyaan. Ya. Saya Enggak, ini pengen kita bertanya apa Ya, menjawab? ini kalian bertanya. Ya, silakan. Gantian sekalian, ini pertanyaan yang ketiga, pertanyaan terakhir. Nanti baru Muslim kembali lagi bertanya yang terakhir, baru closing ya. statement. Oke, paham saya ya? bertanya, ya. Ya, saya kali ini bertanya, kalian ya. bertanya. Monggo, monggo. Oke, saya pengen nanya ke Suma nih. Soalnya kan tadi dia bilang Kristen nama Tuhannya adalah Theos. Kan sejak kapan nama Tuhan Kristen itu Theos? Silakan Bang Suma jawab. Ya, Oke, pertanyaan Tante saya Uti. adalah ya tadi kan saya mau menekankan bahwa yang namanya mengklaim tentu saja dia adalah bukan yang benar gitu ya. Jadi ya jelas ya Anda bisa mengkorelasikannya kepada penyembahan berhala ya. Allah mengklaim bahwa dialah Elohim di dalam Anbiya 79. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukuman yang lebih tepat dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmat dan ilmu dan telah kami tundukkan gunung dan burung-burung semua bertasbih bersama Daud dan kamilah yang melakukannya. Tetapi maaf ya, data sejarah bukti empiris dan track recordnya menunjukkan bahwa pemberi hikmat kepada Sulaiman bukanlah sang kami, tetapi sang aku, yaitu Yod He Vav He, tercatat di dalam kitab kami gitu loh. Nah sekarang kalau seperti ini pertanyaan saya, bagaimana Allah bisa mengklaim dengan klaim yang tidak betul gitu loh. Sama seperti ketika dia mengklaim bahwa dia memberikan kitab Injil, sama seperti dia ketika dia mengklaim bahwa dia memberikan kitab Taurat dan Zabur memberikan kepada mereka, karena data track recordnya menyatakan sejarah yang merupakan kebenaran kata Allah itu tidak menulis seperti itu. Lalu pertanyaan saya lagi kepada Pak Juma ya adalah berapa pertanyaan nih? Itu ya itu saja. Ya udah itu saja. Oke. Saya Bisa dipahami Bang Zuma dengan ucapan? Oke, lanjut. Bisa. Saya duluan, nanti Bang Zuma yang jawab demikian. Saya jawab Uti aja. Oke. Siap. Oke. Ya, silakan. Jadi Ibu Uti itu mencoba untuk mengkoreksi Quran dengan Torah, dengan cerita Torah. Ibu Uti, di Torah itu ya kelelawar dianggap burung. Ya. Di Torah itu ada serangga berkaki 4. Kemudian kita sudah saya jelaskan tadi tentang Yusuf ya. Di dalam Torah dikatakan Fir'aun ya bermimpi. Saya tanya, sejak kapan Fir'aun itu disebutkan untuk orang yang bukan orang Mesir? Itu kesalahan konteks sejarah itu Ibu Uti. Yang benar itu adalah raja karena dia adalah penjajah yang menjajah di masa Yusuf. Dia bukan Fir'aun dan bahkan gelar Fir'aun itu baru nanti ada 200 tahun setelah Yusuf itu. Jadi jangan pernah mencoba menggunakan sejarah Torah mengkoreksi Biblos. Justru Quran yang membenarkan itu dan meluruskan itu, membenarkannya dan meluruskannya. Jadi itu sama sekali nggak nyambung. Belum lagi ditambah nanti kalau saya balikin nanti bingung Ibu Uti ya. Bingung nanti. Misalnya saya tanya ini, sejak kapan ya kalau perjanjian baru itu sejak kapan sejarahnya mana di dalam Biblos ada sensus penduduk itu. Sudah sering saya ulang-ulang. Sensus penduduk yang terjadi di seluruh dunia itu di dalam Lukas. Di mana itu? Di mana ada? Nah, itu. Ya, silakan Bang Zuma ditanggapi sedemikian. Oke, baik. Jadi kalau Anda mengatakan di mana kemudian orang-orang Kristen menyebut Tuhan mereka itu dengan sebutan Theos. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Bagaimana kemudian original teks kitab Anda itu adalah bahasa Yunani dan tidak ada disebutkan di situ nama Yod He Vav He. Jauh antara langit dengan kolom kandang ayam. Jauh pisahnya itu antara penyebutan Yod He Vav He dengan Tuhan Anda. Contoh misalnya di dalam Yohanes 20 pasal 28 misalnya. Bagaimana kemudian ketika murid Yesus bernama Thomas menyebut Yesus itu apa? Dengan sebutan apa Yesus dia menyebutnya? Ho Kurios ai ho Theos mau. Mana Yod He Vav He-nya di sana? Mana Hasemnya di sana? Elohimnya di sana? Ayo. Mana Elohimnya? Ada? Nggak ada. Jadi kamu akan menampar mukamu sendiri kalau kamu membahas kata Allah. Sementara tadi saya sudah kasih kamu ilmu gratis lagi. Bambang Nursena ya yang Anda jagokan dalam bahasa Ibrani dan dia pasti bahasa Arab dan pernah belajar di Kairo. Di dalam bukunya dia menerangkan dan menjelaskan bahwa istilah El, Elohim, Eloah bahasa Ibrani
Elah, elaha bahasa Arab, dan ilah Allah itu bahasa Arab, dan berasal dari akar kata semetik yang sama. Coba, kurang apa lagi? Jadi kalau dalam kitabmu itu tidak ada kata Allah, faktanya lembaga kitab Indonesia ada kok kata Allah. Tidak ada kata Yahweh di dalam kitabmu. Lototin itu. Yang ada kata Allah. Artinya bahwa apa yang diterangkan oleh Bambang Nursena tentang ini, itu betul adanya. Saya nggak usah menjawab. Dan kami tidak ada urusan dengan penamaan itu. Kenapa? Kami tidak belajar tentang kitab-kitab terdahulu, kemudian kami kemudian sahabat dan Rasulullah tidak belajar kitab terdahulu kemudian membuat kitab. Tidak. Tapi ini adalah wahyu dari langit. Kalau ada kesamaan ya kebetulan. Kalau ada yang tidak ada di dalam kitab kami, satu hal yang perlu kalian pahami. Ibu Uti dan juga adinda saya, adik saya Demian. Di dalam kitab Anda, di dalam Lukas 24 pasal 44 sampai pasal 46, diterangkan ada tertulis di Mazmur di Torah. Tunjukkan, ada nggak tertulis? Nggak ada. Lalu kemudian yang saya katakan tadi, 2 Tawarik 13 pasal 22. Di situ menceritakan tentang sebuah kitab sejarah yang dimiliki oleh Nabi Ido. Dan Nabi Ido ini bercerita tentang kisah daripada Abiyah. Coba kamu tunjukkan, ada nggak di dalam kitab sejarah milik orang Yahudi yang disebut dengan kitab Nabi Ido dan bercerita tentang kisahnya Abiyah? Ada nggak? Nggak ada. Jadi jangan mimpi tentang Quran. Jangan mimpi tentang Quran. Kenapa? Kalau Al-Quran Anda jadikan sebagai pesakitan dan Anda menjadikan kitab terjemahan itu sebagai acuannya, Anda salah. Anda salah. Salah itu. Nggak mungkin kemudian Anda meniru yang asli, menilai yang asli menggunakan terjemah. Nggak mungkin. Kitab Anda hanya terjemah. Dan buat Demian, Theos itu adalah nama Tuhan kamu. Jangan kau gunakan bahasa Ibrani. Silakan. Oke. Tersisa waktu 1 menit 11 detik buat tim Muslim. Monggo, Demian dan Tante Uti 2 menit 41 detik. Iya, oke. Jadi semua nggak bisa tunjukin bukti bahwa nama Tuhan Kristen itu Theos, baik dari kitab suci maupun data-data dari kekristenan sendiri. Di mana-mana Theos itu artinya sesembahan. Theos itu bukan nama Tuhan gitu loh. Jadi nggak ada buktinya sama sekali, artinya cuma klaim. Klaim tanpa data, klaim tanpa bukti. Kemudian saya tanggapi ya, apa yang tadi mereka sampaikan, gelar Firaun itu udah sangat jelas disampaikan oleh Torah Musa. Torah Musa itu ditulis pada tahun 1500 sebelum Masehi. Sedangkan sejarah kalian itu nggak ada. Mana sejarah kalian? Kalian bisa buktikan mengenai Firaun itu dari mana gitu. Nggak ada bukti kalian gitu. Artinya kalian cuma mengklaim. Kemudian sejak kapan ada sensus penduduk yang sesuai dengan yang dituliskan di dalam Injil. Nah, Injil itu menuliskan apa yang terjadi pada masa itu. Jadi apa yang dituliskan oleh Injil itu sesuai dengan apa yang terjadi pada zaman tersebut. Dan lagi-lagi tadi Ustadz Sumba mengatakan gini, nama Allah itu sama seperti Elohim, ya kan, Theos. Artinya dia menyangkal imannya sendiri bagaimana Allah ini menurut orang Islam itu bukan artinya sesembahan, tapi ini nama. Kebanyakan Islam mengakui itu. Tapi kemudian Ustadz Sumba mengatakan Allah ini setara dengan sesembahan. Elohim, Theos, God, dan sebagainya. Silakan lanjut, Buti. Iya, kalau mau dikatakan bahwa Allah adalah Yod-Heh-Vav-Heh, ya beda Pak, nggak mungkin Pak, yang tidak mungkin, tidak ada linknya. Yang mengatakan roh itu berubah menjadi zat, yang menyebut dirinya aku berubah menjadi kami, yang mengasihi bangsa Yahudi itu lalu berubah menjadi membencinya dan mengutuknya menjadi kera. Ya, yang apa Allah yang apa lagi itu yang datang ke dunia berubah menjadi Allah yang ngumpet. Oh banyak sekali Pak, nggak ada linknya. Sisakan waktu Buti. Ya, nggak ada linknya untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Yod-Heh-Vav-Heh Pak. Ya, lalu ini ayat sampai berapa sini? Lalu itu yang satu ya. Lalu di dalam Al-Hajj ya saya akan tunjukkan ya Pak ya Al-Hajj bahwa Allah itu dia menghakimi ya. Saya mau tunjukkan bahwa Yesus itu dia itu adalah Tuhan karena sesuai dengan kriteria di tempat Anda tidak bisa Anda katakan bahwa dia adalah berhala ya. Karena dikatakan di dalam Al-Hajj 69 bahwa Allah akan menghakimi. Allah akan mengadili kamu pada hari kiamat tentang apa yang dahulu berselisih padanya. Di dalam Matius 19 ayat 28 jelasnya akan menghakimi seluruh isinya ini adalah Yesus. Yohanes 5 ayat 27 yang menghakimi isinya adalah Yesus bukan Allah. Telah habis. Terima kasih. Sekarang gantian tim Muslim untuk bertanya.
Bukannya kami Alwan? menjawab tadi 6 menit, saya kok nggak dapat waktu 6 menit ya untuk menjawab. Ini masih ada waktu Mau ini. menjawab? Oh iya, masih ada Di- Bu Uti yang Zoom, nanya, Bu Uti yang nanya. Itu cuci muka dulu. Sekarang Adinda Alwan Islam mau, yang menjawab. mau menjelaskan? Iya, saya 1 mungkin menit Ya, 11 detik, silakan. monggo. Kami bertanya, Udah selesai, Tante Uti sudah 3 kali bertanya. Sekarang ini tanggapan dari pertanyaan terakhir dari tim Kristen. Masih ada sisa waktu Muslim 1 menit 11 detik untuk closing di tema yang ini. Nanti Ya. gantian Muslim lagi yang bertanya, kalian yang menjawab 6 Ya. menit. Ya, monggo Bang Ya. Bang Ustadz ribet Alwan. ya. Oke, baik. Jadi kalau Ibu Uti coba untuk ambil ayat Al-Quran dalam surat Al-Hajj, tadi sebelumnya Al-Anbiya, saya katakan, tak usah mengais-ngais ketuhanan Yesus dalam Al-Quran. Gak ada. Laqad kafarul ladzina qala innallaha wal masih ibnu Maryam. Kafir syirik itu orang yang mengatakan Yesus itu Allah. Bahkan suara saya gimana? Dari harap? Tante Uti sudah kedua kali, kalau bisa di mute ya, karena gini jangan mengganggu orang lagi berargumen, nanti terganggu Ustadz Alwannya. Tante sudah 2 kali pelanggaran ya, nanti dicabut apanya. Silakan Ustadz Alwan. Iya. 46 detik lagi. Ya, wasyaqal ardu wa takhirul jibalu hadda. Ya, gunung-gunung itu hampir hancur. Kata Allah dalam mengibaratkan itu, mengatakan Allah anak Tuhan aja tuh udah segitu dahsyatnya, gimana dia mau dianggap sebagai Allah? Jangan pernah mengais-ngais ketuhanan Yesus dalam Al-Qur'an. Tidak akan pernah dapat. Silakan Bang Zum, ada 30 detik. Oke, yang pastinya ya, saya katakan bahwa Elohim, Eloah itu adalah bahasa Ibrani, Ela Alaha bahasa Aramaik, dan Ila Allah itu adalah bahasa Arab. Dan kata-kata ini berasal dari akar kata Semitik yang sama. Artinya bahwa ketika umat Islam menyebut nama Allah, berarti merujuk kepada sembahannya Bani Israel. Nah, kalau kalian menyebut Theos itu merujuk kepada siapa? Oke. 3, 2, 1, terakhir. Ini adalah time di mana Muslim terakhir bertanya dan Kristen yang menjawab. Setelah itu baru closing statement masing-masing, baru dilanjutkan partisipan yang bertanya kepada narasumber Muslim dan juga Kristen. Dipersiapkan untuk partisipan dari Kristen karena kita sudah punya partisipan dari tim Muslim 3 orang. Monggo, Bang Zuma dan Ustadz Alwan bertanya. Saya 30 detik. Jadi gini, tadi saya menjelaskan kepada sahabat ya, kalau kata ilah, Allah, Elohim, Eloah itu adalah akar kata yang sama dalam bahasa Semitik, bahasa Aramaik, bahasa Ibrani, bahasa Arab. Mereka adalah bahasa serumpun, layaknya Malaysia, Indonesia, bahasa Melayu. Nah, sekarang saya ingin tahu dari Anda semua nih, orang-orang Yunani pertama kali membaca kitab Anda yang original teksnya bahasa Yunani, itu kata Elohim dan kata Yod-Heh-Vav-Eh masuk ke dalam bahasa Yunani, dalam kata Yunaninya apa Yod-Heh-Vav-Eh itu? Silakan. Oke, 1 pertanyaan lagi, Ustadz Alwan. Baik. Kalau saya bertanya ya, ini masih seputar itu karena dari tadi saya sudah memberikan contoh kesamaan Osiris dengan Yesus yang tidak bisa kemudian dijelaskan bagaimana kok bisa sama gitu. Saya ingin bawa seorang bapak gereja ya, bapak gereja mula-mula lah. Ya, dia seorang bapak gereja mula-mula namanya Clement of Alexandria. Clement of Alexandria sendiri mengklaim bahwasanya Bible itu adalah perfection Platonism. Dia adalah Platoism atau ajaran filsuf Plato yang sempurna, yang perfect. Dia sendiri mengklaim seperti itu. Nah, saya ingin tanggapan dari Bu Uti, dari Demian. Bapak gereja sendiri itu mengakui loh, Biblos itu tidak terlepas dari ajaran daripada Plato. Jadi ini nambah lagi nih amunisi dari selain yang tadi saya sebutkan di awal. Silakan ditanggapi. Monggo ditanggapi Demian dan juga Tante Uti pertanyaan dari Bang Zuma dan Ustadz Alwan mulai dari sekarang. Iya, jadi sebentar saya dulu Demian. Ya, jadi saya bosan menjawab Pak Alwan. Sepertinya pura-pura nggak mengerti gitu. Kalian sendiri tidak bisa buktikan siapa tuh Orisis ya. Osiris itu di mana sejarahnya pernah ada menjejak-jejakkan kakinya di bumi.
Jadi kan saya sudah bilang, Pak Alwan tidak bisa membawa dalil yang halu untuk bicara tentang realita. Yang kalian bawa dari tadi itu halu semua, Pak. Kalian tidak bisa membuktikan bahwa apa yang saya bilang semuanya halu itu adalah kenyataan. Ya, Pak Juma tidak bisa mengatakan, membuktikan kepada saya bahwa Isa tidak pernah diberikan kitab Injil, Daud tidak pernah diberikan kitab Injil. Itu halu semua gitu loh. Yang saya mau tekankan hari ini adalah ketika itu berasal daripada Tuhan, kalian mengklaim itu wahyu, tetapi tidak berdasarkan fakta, realita, bukti yang ada di lapangan. Jadi bisakah kalian mengatakan itu tetap adalah wahyu gitu loh? Ya, jadi jangan bicara tentang itu terus, Pak. Bapak telah membuktikan kepada saya, Bapak hanya bisa bermain-main dengan halusinasi Bapak, lalu Bapak anggap itu sebagai kebenaran. Tidak ada catatan orang pernah mati di kayu salib selain Yesus. Tidak ada pernah ada catatan orang memberi makan 5.000 orang selain Yesus. Data yang realnya. Di luar itu yang menyamakan itu adalah halu dan Bapak hanya bisa bermain-main di situ gitu loh. Ya, saya mau kasih tahu itu. Ya, lalu kata Pak Juma bahwa Allah itu adalah Elohim. Sudah saya bilang, oknumnya beda Pak ya. Beda bagai bumi dengan langit. Banyak sekali linknya yang tidak bisa Bapak sambung gitu loh. Ya, bagaimana mungkin yang roh bisa menjadi zat? Bagaimana mungkin yang menyebut dirinya aku berubah menjadi kami? Bagaimana mungkin yang membenci bangsa Yahudi itu berubah menjadi yang mengasihi bangsa Yahudi berubah menjadi membencinya seperti itu dan mengutuknya sebagai kera? Bagaimana mungkin yang satu punya sorga bidadari, yang satu malah mengatakan kamu sesat gitu loh. Semua yang dikatakan Elohim itu bertentangan dengan apa yang ditulis oleh kitab Bapak. Lihatnya dari situ aja. Jangan bicara tentang nama yang sama. Nama Uti itu banyak di seluruh antero bumi ini. Tetapi oknumnya itulah yang menentukan. Sifat Uti yang pribadi yang di sini tidak sama dengan di sana. Dan yang dibicarakan adalah Uti yang di sini. Udah gitu doang gitu loh Pak. Dan sekarang yang Bapak tadi mengatakan apa dikatakan tadi ya. Alexandria mengatakan Bible itu adalah perfeksionis. Maaf Pak, berasal dari Plato. Maaf Pak, saya mau bilang ya, tidak ada Plato, tidak ada contek-contekan, tidak ada mengambil, karena referensi yang dipakai oleh Yohanes itu semua tertulis di dalam Alkitab. Firman itu telah menjadi manusia karena Yohanes adalah saksi mata, karena Yohanes juga pembaca kitab perjanjian lama, dan Yohanes adalah bukti nyata dan dia adalah narasumber yang jelas melihat bahwa Yesus itu memang betul firman yang telah menjadi manusia seperti yang tertulis di dalam kitab sebelumnya. Inilah yang sedang dibicarakan oleh para rasul itu ya. Tadi saya mau mengatakan bahwa bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan tertulis semua di tempat kamu. Cuma saya tidak punya waktu untuk itu. Ya, silakan Demian dulu. Iya, jadi pertanyaan Suma tadi kan mengenai ilah Allah, bukan ya? Udah lupakan itu. Oh iya, oke. Jadi kalau kita baca ya. Kita baca Mazmur 83, ya, bagaimana keturunan Ismail atau Hagar ini mereka melawan Daud dan mau memusnahkan bangsa Israel. Jadi jelas Tuhan berbeda. Keturunan Ismail itu mereka nggak kenal Tuhan yang disembah oleh Daud, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu mereka nggak kenal. Buktinya apa? Nabi Daud mau mereka serang, mau mereka musnahkan itu. Jadi jangan pernah mencocoki gitu loh. Kalau kita pahami kata Elohim, akar katanya nggak sama seperti ilah Allah. Tapi kata Elohim ini bisa disebutkan kepada Theos, God dan sebagainya. Karena Elohim ini plural. Sama seperti kata Tuhan bisa disebutkan kepada Allah. Interupsi moderator. Iya. Demian, saya tanya Anda yang ini. Penamaan yang berkesesuaian dengan bahasa Yunani original teks kitabmu dengan sebutan Yotep. Biarkan saja jawabannya. Oke. Jadi yang jelas Demian tahu ya pertanyaan Bang Zuma apa. Kalaupun nanti Demian tidak mampu dengan Tanti Unti menjawab, maka kesempatan Bang Zuma untuk menyampaikan kembali premisnya. Oke, lanjut. Silakan. Iya, jadi saya jawab ya. Jadi Elohim pun berbeda dengan ilah, berbeda dengan Allah, berbeda dengan Rob dan sebagainya. Begitupun sama seperti kata Theos itu berbeda dengan Elohim. Tapi kata Elohim ini bisa disamakan dengan ilah, bisa disamakan dengan Theos karena Elohim ini sama seperti kata Tuhan dalam bahasa Indonesia, bisa disebutkan kepada Allah, Yesus, dan dewa-dewa pun bisa disebut sebagai Tuhan yang disembah oleh mereka sendiri. Jadi kata Elohim ini artinya plural. Penyebutan kepada Tuhan bangsa lain pun bisa. Jadi harus dipahami dulu itu. Kalau kemudian dikatakan bahwa
nggak sepadan dengan kata Theos lah. Elohim pun nggak akar katanya berbeda dengan ilah, dengan Allah itu berbeda loh. Kalau kemudian Yotehepape dalam bahasa Yunani maksud saya apa? oh ya, jadi dalam bahasa Yunani itu nggak ada karena Ya Yotehepape sudah. yang tidak bisa diterjemahkan. Jadi nama Tuhan itu nggak bisa diterjemahkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Esra dalam Ulangan 6 ayat 4. Jadi ketika nama Tuhan itu tidak bisa diterjemahkan, artinya Allah ini bukan nama Tuhan yang disembah oleh para nabi sebelumnya. Mungkin seperti itu ya. Silakan lanjut, Budi. Oke, Tante jadi Uti. ketika Pak Juma menyatakan namanya tuh maksudnya apa? Elohim sendiri mengatakan aku adalah aku. Dia tidak punya nama, tidak punya arti. Dan di dalam Keluaran dia mengatakan aku telah menampakkan diri kepada, mana saya tulis ya. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi dalam namaku aku belum menyatakan diri. Ya, jadi memang seperti itu. Elohim itu tidak menyatakan diri dalam namanya, tetapi Yesus setelah dia datang dia mengatakan ya bahwa nama itu telah diberikan kepada Yesus. Dialah itu, nama yang sekarang adalah Yesus sendiri. Gitu loh Pak. Ya, lalu ketika Bapak mengatakan bahwa Tuhan Bapak adalah menyembah Allah di Mekah. Tuhannya Bapak adalah Tuhan Waktu Tante Uti bukan bertanya. Adinda Alwan saya. Iya, tafadhol. Oke, jadi pertama teman-teman Kristen tidak bisa kemudian menyebut Yotehepape di dalam bahasa Yunani, tapi menggantinya menjadi Yesus. Inilah yang dikena berhala. Tuhannya Bani Israel namanya pun diganti menjadi Yesus. Sementara Al-Quran menyebut nama Tuhan pencipta alam semesta dengan sebutan Allah. Itu berkesesuaian dengan akar kata yang kemudian disebut dengan bahasa Semitik. Ada kaitannya. Dan memang keturunan Abraham itu larinya ke sana, 3 bahasa itu. Bahasa Yunani tidak. Ternyata nama Tuhannya Bani Israel ketika masuk ke dalam tulisan-tulisan Yunani, kitabnya Kristen, itu tidak dinamai. Karena di dalam kitabnya teman Kristen tidak ada tulisan Yotehepape di dalamnya. Yang ada Theos, Theon, dan Kurios. Itu yang perlu Anda paham. Jadi kalau Anda permasalahkan kata Allah, celaka nantinya. Seperti sekarang. Tidak ada namanya Yotehepape dalam bahasa Yunani. Ya sudah selesai. Berarti memang Anda itu penyembah berhala. Sekian. Ya, saya tuh agak heran dengan Ibu Uti ya. Jadi Ibu Uti kalau memang tidak tahu lebih bagus nerimo daripada misalnya kamu halu. Nah, itu memang halu kok. Tante Uti sudah 3 kali, tolong di ini co-host yang lain dicabut co-hostnya Tante Uti. Ya, tadi Ibu Uti nanya ke saya, itu sumbernya di mana ya? Saya sudah katakan antiquity, itu artinya tulisan-tulisan kuno. Tulisan kuno kayak gimana? Itu kayak hilograf ya. Hilograf itu tulisan kuno Mesir ya. Bisa dibaca buku misalnya sejarah dunia itu ada di situ diterangkan kisah-kisah Osiris. Itu dikutip dari tulisan-tulisan hilograf itu. Ada ancient hilograph ancient Egypt nah, gitu. Ada di sana teruskan bahkan Plutarch ya. Mungkin Ibu Uti nggak kenal itu. Jadi Plutarch itu bukan Plotok ya, beda. Plutarch ini adalah seorang yang mungkin semasa hidup dengan Yesus ini. Itu nulis juga tentang dewa-dewa pagan. Anda tahu Ibu Uti, sejarah gereja itu kelamnya bagaimana? Mereka membakar perpustakaan orang-orang pagan. Gitu harus tahu. Tadi saya singgung tentang Clement of Alexandria, Ibu Uti cuma bilang Alexandria. Berarti Ibu nggak tahu. Kalau nggak tahu, biarkan kami beritahu gitu. Jadi saya bicara itu nggak pakai bohong-bohongan ya. Bisa di cross check pulang, Ibu Uti duduk yang manis, sediakan teh, cari bukunya, baca. Pret. Oke, time is over, sudah selesai ya, tanya jawab 3 kali, maka ini waktunya closing statement, baik dari pihak Tante Uti dengan Demian, monggo untuk closing statement. Waktunya disamakan kalau ya, waktunya disamakan, 5 menit untuk closing statement, cukup ya saya rasa. 6 menit. Oke, 6 menit kata Tante Uti, kasih 6 hari buat Tante Uti. Ya, saya duluan ya Tante ya, Uti. Silakan Damian. Ya, nanti Tante Uti yang panjang. Udah bisa dimulai enggak nih? Ya, silakan. Okay, monggo. Ya, jadi dari awal topik kita mengenai penyembahan berhala. Nah, kita udah membuktikan bahwa ternyata Tuhan yang disembah oleh para nabi di dalam kitab Tanakh itu bukan Allah gitu loh. Artinya orang yang menyembah Tuhan di luar daripada itu adalah penyembahan berhala.
Walaupun kemudian mereka mengambil atau mencocoki Tuhan mereka dengan Tuhan yang disembah oleh para nabi tersebut, tetapi faktanya penyembahan dan juga ritual agama di dalam agama tersebut ternyata berbeda gitu. Mereka mengubah segala sesuatu. Artinya siapa yang menyembah berhala di sini ya tentu saja mereka kan. Jadi kalau dalam kekristenan bagaimana Perjanjian Baru itu menggenapi apa yang sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Bagaimana Nabi Yesaya bernubuat, Mesias akan menyatakan hukum dan akan ada perjanjian yang baru, ya kan? Dan itu digenapi dalam Perjanjian Baru. Ya, bagaimana Yesus membawa hukum yang hukum penggenapan tersebut. Jadi kita Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini adalah bukti yang akurat. Ya, kalau misalkan Perjanjian Lama itu salah, otomatis Perjanjian Baru itu salah. Otomatis Perjanjian Lama pun salah. Jadi apa yang kami sampaikan ini sesuai dengan bukti histori baik dari Yahudi maupun dari Kristen sendiri. Apa yang diimani oleh orang Kristen itu bisa dikonfirmasi dari pengakuan orang Yahudi sendiri. Misalkan tentang penyembahan dalam kekristenan, Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Apakah orang Yahudi mengimani enggak firman ini adalah Tuhan, dan ternyata Yahudi pun mengimani hal yang sama. Ya, jadi saya enggak mau panjang-panjang. Iya, Pak. Iya. Iya, sebentar Pak. Sebentar. Iya Pak. Oh, legenda. Kenapa? Ya, mau gua Tante? Iya. Atau mau di-mute dulu? Ya, saya ya. Ya. Saya ya. Oh ya. Ya, jadi ini closing ya. Saya mau ngasih tahu ya, sejak awal dari pertama saya kan sudah mau membuktikan ya bahwa di dalam Al-Qur'an sendiri mengatakan bukti-bukti kebenarannya itu hanya ada di dalam kitab-kitab terdahulu gitu kan. Ya, jadi Al-Qur'an tidak bisa membuktikan bahwa apa yang dia katakan sebagai klaim, sebagai wahyu itu tidak bisa dibuktikan karena dia sendiri mengatakan buktinya ada di kitab kami. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika dia mengklaim, semua klaimnya itu tidak sesuai dengan sejarah. Pak Juma, Pak Alwan tidak mampu membuktikan bahwa Isa itu tidak pernah diberikan kitab Injil gedebuk dari langit. Musa tidak pernah diberikan kitab Injil gedebuk dari langit. Dan begitu juga dengan Daud, tidak pernah seperti itu. Yang menjadi pemikiran yang harus Bapak Juma dan Pak Alwan pikirkan adalah bagaimana mungkin ketika kalian mengklaim Allah kalian itu maha tahu, maha kuasa, tetapi bukti-buktinya boleh ngambil dari tempat lain. Dan ketika dia mengambil pun tidak sama seperti kenyataan. Ini haruslah merupakan perenungan buat kalian dan bukannya mengatakan bahwa sejarah dan bukti yang dia klaim itu salah, sudah dirubah-rubah gitu loh. Ya, lalu Bapak mengatakan bahwa Tuhannya kalian itu sama dengan Tuhan kami. Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilah, Pak. Ilah itu cuma sesembahan, bukan artinya adalah Tuhan penguasa langit dan bumi. Nama sesembahan Bapak itu la ilaha illallah, itu artinya tiada ilah, tiada sesembahan selain dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di kami, ilah kami itu Elohim, tetapi Elohim itu adalah ilah-ilah, tetapi merujuk kepada satu nama penguasa alam raya jagat raya ini, yang berarti Tuhan, Yod He Vav Ve gitu loh Pak. Dari awal sudah kelihatan yang satu Tritunggal, yang satu cuma adalah nama sesembahan gitu loh ya. Dan di dalam Imamat 26 ayat 1 jelas dikatakan ya, janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala, janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir, janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Nah itu dia, yang punya batu itu tempat Bapa. Kami mempunyai Tuhan yang Allah Tritunggal. Ketika kamu mempertanyakan di mana orang Yahudi mengatakan bahwa Tuhannya itu manusia, di dalam Matius 26 jelas dikatakan di situ, Yesus itu dihukum mati karena orang Yahudi pada saat itu berikut dengan orang-orang banyak pada saat itu mempunyai paradigma bahwa Tuhan itu memang akan datang dalam wujud manusia. Ketika Yesus mengaku anak manusia, ketika dia mengaku anak Allah, itu artinya semua mereka tahu bahwa Yesus itu mengaku Tuhan. Itulah yang terjadi pada saat itu. Mengaku anak Allah itu artinya menyamakan
dirinya dengan Allah. Oleh sebab itu dia dihukum di mahkamah agama itu, Pak. Ya, itu yang harus Bapak ketahui. Lalu Alkitab juga mengatakan jangan mendirikan batu. Ya, Bapak tidak bisa menyangkal saya sama sekali. Bapak tidak sentuh sama sekali ya tentang batu itu. Kalau memang itu bukan penyembahan berhala yang terang-terangan ada di depan mata kami, tunjukkan bahwa kalian tidak melakukan itu. Dengan beribadah di dalam rumah, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Karena Allah yang benar itu adalah yang roh, bukan yang zat. Kamu tidak perlu datang kepada satu zat, satu sosok yang bisa kalian lihat, kalian raba, kalian putar-putari. Itulah yang esensi disebut sebagai penyembah berhala. Karena Yesus mengatakan kami menyembah apa yang kami kenal. Tuhan kami itu adalah anak Allah yang kenal, yang kami kenal karena dia datang ke dalam dunia. Ya, Yesus itu adalah anak Allah yang diketahui oleh orang Yahudi bahwa anak Allah itu adalah Tuhan Allah sendiri. Selebihnya Pak Walwan hanya berhalusinasi. Jelas dikatakan bahwa itu dewa ya. Dewa tidak pernah tercatat pernah ada di muka bumi ini. Jadi sekali lagi cuma halusinasi. Oke, time is over. Ya, demikian closing statement dari teman Kristen. Maka sekarang gantian closing statement dari Bang Zuma. Saya duluan ya. Ustaz Awan. Monggo. Saya duluan Ustaz. biar Bang Zuma nanti 3 menit. Ya, silakan Pak Wawan. Ya baik, kalau misalnya kita bicara tadi tentang bagaimana tentang apa namanya? Suara kecil, suaranya hilang. Sebentar. Halo? Ya, oke. Ya. Bagaimana tentang Allah Subhanahu wa taala? Allah itu lahul asmaul husna. Allah itu punya nama-nama yang nama-nama dan sekaligus sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang Yahudi itu tidak pernah menganggap orang muslim itu penyembah berhala, enggak pernah mereka itu sholat bahkan di masjid, ya ada banyak terjadi seperti itu, beribadah. Dan orang Yahudi juga berhadapan dengan tembok ratapan itu lantas tidak mengatakan oh kami ini penyembah tembok, enggak seperti itu. Makkah atau Ka'bah itu kiblat ya. Presiden Jokowi pernah masuk kayaknya ke dalam Ka'bah itu dan orang sholat mengelilinginya. Tidak ada yang masalah itu adalah tempat sholat atau arah saja. Nah sekarang kalau kita bicara ya kesimpulan dari yang saya coba jabarkan tadi tentang kesamaan. Tadi Buti bilang itu kan dewa, nggak ada wujudnya. Kalau dewa nggak ada wujudnya, berarti Yesus juga bisa jadi nggak ada wujudnya. Tapi Islam itu datang membenarkan ya bahwa Yesus itu ada, tapi tidak seperti mirip dengan cerita dewa itu. Coba lihat, Osiris Dionysius punya kesamaan yang hampir sama. Coba apa yang beda? Apa yang beda? Rambutnya sama-sama gondrong, ya. Apalagi yang beda? Rambutnya sama-sama gondrong. Dia mati demi menebus dosa manusia. Dia merubah air menjadi anggur. Dia kemudian mendatangi naik keledai. Ada banyak sekali hal-hal kesamaan itu yang kita kemudian bertanya-tanya gitu. Dari mana deskripsi tentang Yesus ini diambil? Karena Biblos ini kan kita nggak tahu siapa yang nulis, ya. Bapak-bapak gereja itu hanya mencatut nama orang, tapi buku itu sendiri tidak menerangkan yang nulis siapa. Mereka tidak bilang saya ini penulis Injil Lukas, saya penulis Injil Matius. Itu tidak ada sama sekali. Maka ketika mereka mempunyai cerita yang sama dengan cerita dewa dari pagan Mesir ini, ya penyembah berhala, penyembah dewa ini, itu kemudian mempertanyakan apa korelasinya. Yang satu kali kita berdiskusi ini tuh nggak dijawab sama sekali. Jadi kesimpulannya kalau saya rasa kita tidak bisa kemudian menafikan ada hubungan antara paganisme dengan kekristenan itu sendiri. Mingkul asif ya, beribu maaf. Tapi itu sulit untuk dipisahkan karena berkaitan dengan sejarah juga. Bagaimana kita lihat pengaruh ya penyembah pagan Yunani atau pagan Mesir itu ada keterkaitan di situ dan itu diaminkan oleh seperti yang saya sebutkan tadi Clement of Alexandria bahwa filosof Yunani itu diambil dan dimasukkan ke dalam Biblos mereka. Jadi saya pikir itu tidak terbantahkan lagi lah kira-kira begitu. Silakan Bang Zuma. Oke, baik. Jadi kalau teman-teman Kristen mereka menyembah Yesus yang adalah manusia, sementara Yesus sendiri menyembah esensi yang maha suci lagi maha tinggi yang diterangkan di dalam
Yesaya 5 pasal 16. Jadi Tuhannya Yesus itu maha suci lagi maha tinggi. Di situ diterangkan wa yiqwa Hasem atau YTPP sabawat bamisfat WHL hakados nikdas bisdaqa. Jadi Tuhan itu maha suci lagi maha tinggi, disebut dengan sebutan subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Yesus sendiri menerangkan di dalam Lukas 21 pasal 8, waspadalah terhadap orang yang datang dengan memakai namaku lalu mengatakan akulah dia, maksudnya akulah Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah sang pencipta alam semesta yang nusul jadi manusia. Waspada terhadap orang itu, kata Yesus. Nah, kemudian ketika kita berbicara mengenai ajaran pagan, apa yang kemudian Ibu Uti tuduhkan tentang batu? Di dalam kitab Yosua, Nabi Yosua di dalam pengajaran Bani Israel, di situ diterangkan Yosua sang nabi ini berkata kepada seluruh bangsa, sesungguhnya batu ini adalah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita, sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Nah, terkait dengan penyembahan pagan, saya ngambil sedikit. Kalau dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuh ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami ajarkan kepada mereka bahwa sampaikan kepada manusia tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Itu pernyataan Al-Quran. Nah, kalau kemudian yang kita temukan di dalam pengajaran agama Kristen, perayaan Natal misalnya, itu baru kemudian Kristen Katolik pada abad ke-4 Masehi memperingatinya. Dan peringatan ini pun berasal dari upacara adat masyarakat penyembah berhala pagan. Di mana kita ketahui bahwa pada abad pertama sampai abad ke-4 Masehi, dunia masih dikuasai oleh Imperium Romawi yang paganisme politeisme sangat ketat, sangat kental, dan sangat mempengaruhi siapapun yang kemudian ada di wilayah kekuasaan Romawi pada masa itu. Ketika Konstantin dan rakyat Romawi menjadi penganut agama Katolik, mereka tidak mampu meninggalkan adat budaya agama mereka ketika kemudian ada pengajaran dari Paulus. Ingat, Paulus mengajarkan tentang sebuah ajaran yang sama dengan ajaran yang mereka anut sebelum Kristen itu ada. Perbedaannya kemudian adalah ketika Paulus belum mengajarkan, mereka hanya mengimani dewa matahari yang tidak pernah mereka lihat, yang tidak pernah mereka dengarkan. Tapi ketika Paulus menjajarkan Yesus, mereka pernah melihat di tengah-tengah Bani Israel melakukan isyarat dan seterusnya. Sehingga itulah kemudian, jangankan Yesus, Paulus dan Barnabas pun pernah hampir disembah karena dianggap sebagai dewa. Lalu kemudian di dalam kitabnya Kristen hari ini masih ada penyebutan itu. Daniel 4 pasal 8. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Belsatar menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepada yang mimpi itu. Mereka menyembah dewa yang nusul menjadi manusia. Nah, itulah tidak ada nama YTPP di dalam bahasa Yunani. Oke, Tante Uti Wampret, terima kasih dengan threadnya yang membahana dan cetar. Sekarang time untuk partisipan. Emang boleh diskusi pakai thread gitu ya? Di akhir ya. Di ya, awal Tante ya, Uti ini spesialisasi thread ya, tadi enggak apa-apa. Statementnya itu harusnya di akhir. Jadi kalau maksudnya kalau diskusi kayak gitu enggak apa-apa ya. Oke, Tante Uti, stop dulu. Sebentar. Pak Juma ini sudah selesai. Ini masih ada waktu lagi. Partisipan. Pak Juma dan Pak Alwan sudah stop, Tante. Yang tidak bisa Tante kami nanti jawab. Tolong teman-teman dikendalikan. Tolong Ibu Uti, kita belajar disiplin ya. Maaf sekali. Ya. Tolong ya, sudah selesai close, mau terima atau tidak terima close ya. Jadi ini ada sesi partisipan bertanya dari pihak Muslim. Saya sebutkan kita sudah punya partisipan 3 orang, dari pihak Kristen silakan dipersiapkan. Saya akan hitung saja yang sudah angkat tangan dari teman-teman Kristen ya. Saya ambil dari atas saja. Instruksi. Ini debatnya sampai berapa menit lagi, berapa jam lagi? Ini 1 jam lagi partisipan bertanya. Jadi standby Demian dengan Tante Uti untuk ditanya oleh partisipan Muslim, dan juga Bang Zuma dengan Ustadz Alwan standby ditanya partisipan Kristen. Demian tentukan partisipan Kristen yang bertanya. Sudah ada, saya sebutkan dulu Demian ya, beberapa orang yang sudah angkat tangan, yaitu diantaranya Bang Billy, kemudian ada Rido Agus, kemudian ada siapa lagi yang Kristen ya, saya kurang tahu. Tolong Demian dicarikan teman-teman Kristennya yang bertanya. Dari pihak Muslim kita awali dulu, yaitu dari Penatua Triun. Silakan. Interupsi moderator boleh? Boleh Bang. Iya, jadi kalau bisa dibatasin aja 30 menit. Kan masih ada dialog habis ini kan? Iya, habis ini. Ya, jadi 30 menit. Ini aja di per ini, soalnya saya juga bentar lagi udah keluar.
Iya, iya. Jadi maaf, usulan ini moderator, Ya, boleh, mudah-mudahan bisa diterima. Ketiga penanya, masing-masing silakan bertanya tanpa timer. Kami menjawab satu pertanyaan masing-masing 5 menit, berarti kami 15 menit, sahabat Kristen 15 menit, genap 30 menit. Oke, boleh. Boleh ya? Boleh. Jadi bertanya langsung to the point ya. Ditanya dulu sama pihak Kristen, dia setuju nggak? Kalau tidak, ya kasih masukan. Gimana gitu. teman-teman Kristen? Jadi kalian boleh bertanya tanpa berbelit-belit, langsung to the point tanya. Nanti pihak Muslim bertanya 5 menit satu pertanyaan. Dan nanti gantian teman-teman Muslim juga gitu, satu pertanyaan tanpa timer langsung dijawab sama kalian 5 menit. Jadinya gimana? Tolong buka dulu Bang Awi buka dulu mute-nya Pak Budangon, Bang Awi yang kasih saran yang biasa. Coba dibuka dulu mute-nya Bang Awi. Karena kita perlu waktu 30 menit lagi, jangan biar nggak lama-lama gitu ya. Karena ada sesi debat selanjutnya. Tolong. Iya, oke, terima kasih. Saran saya, moderator, tolong tanya Bang Kaisar siapa partisipan dari Kristen yang ikut bertanya. Tolong tanya Bang Kaisar. Bang Kaisar sudah hadir di sini. Oke, Bang Kaisar ya. Siap. Bang Kaisar silakan dibuka kan, tolong. Bentar, ini Uti sama Demian under Kaisar. Saya nggak tahu kalau itu. Mau dia under Kaisar atau bukan? Under Kaisar, jelasnya Kaisar sudah di sini. Kita sudah, dan diantara semuanya sudah pemimpin diantara itu. Kita tanya ke beliau biar terorganisir, biar teratur. Kalau nggak ada yang atur nanti repot. Oke, tolong Bang Kaisar ditentukan ya. Nanti silakan mengalir saja, Bang Kaisar pilih saja 3 orang nanti. Yang penting dari Muslim saya kores dulu ya. Noise. Ini ada yang noise, Bang Awi, mohon maaf. Oke ya, Bang Kaisar dipersiapkan teman-teman Kristennya nanti diajukan setelah si Kores bertanya kepada Demian dengan Tante Uti. Monggo. Tanpa timer, Kores langsung to the point, kemudian dijawab 5 menit oleh pihak Kristen. Satu pertanyaan, monggo. Tolong dibuka mute-nya yang mau bertanya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya boleh. Waktunya moderator ngantri. Thank you waktunya moderator ya. Ini aku akan bertanya. Oke, kembali di mute permanen lagi, kecuali Bang Kaisar jangan di mute dengan Bang Jul itu. Giliran saya bertanya ya. Tunggu. Ganti dulu. Antrian saya sudah sebutkan tadi dari pihak Muslim ada 3 penanya. Yang pertama adalah Kores, yang kedua adalah Yusuf El Qudsi, yang terakhir penunggang kuda. Monggo. Oke, dimulai ya. Ya. Nah, sebelum ke pertanyaan, ini mesti ada sebuah premis yang akan kita tunjukkan di sini. Yaitu bisa kita lihat ya, tadi soal nama-nama Tuhan yang dikenal Yahudi cuma 1 katanya. Cuman karena keterbelakangan dan miskin literasi, keteritunggalan ini bingung gitu. Padahal ada 7 nama. 7 nama yang diagungkan oleh Yahudi. 1 El, 2 Eloah, 3 Elohim, 4 Shaddai, 5 Ehyeh, 6 Zevayot, 7 Yosefave. Ada 7 yang nggak boleh dihapus karena sangat kudus. Dor. Nah, gitu ya kekristenan ya. Mohon belajar. Ini yang ngomong Rabbi Dina Rosenbergs. Di mana di Sefaria bisa dilihat. Itu pertama. Terus yang kedua, sekarang perhatikan. Ini aku mau perkuat apa yang dibilang Akhi Alwan dan Gurunda Zuma. 1 Timotius 2 nomor 5. Yesus disebut apa? Manusia. Perhatikan ini ya, Yesus disebut manusia. Minta hukumnya kan, bagaimana Yahudi menyikapi dan juga Islam. Ini Yesus disebut manusia, 1 Timotius 2 nomor 5. Perhatikan di sini. Sanhedrin 93a nomor 10. Daniel was concerned that because Nebuchadnezzar worship him like a deity, his legal status was that of an idol and he would be burned. Daniel sangat mengerti karena Nebuchadnezzar Karena Nebuchadnezzar menyembah dia seperti dewa, maka status dia secara legal, secara resmi adalah sebuah berhala. Dan dia harus dibakar. Ini loh, dia harus dibakar. Ini hukum Yahudi. Kalau nyembah manusia harus dibakar. Sayangnya Yesus disalib. Gitu. Lanjut lagi, nanti ada lagi di sini. Nah, di sini juga dikatakan bahwasanya bentar di sini nah ini juga ya, ada banyak loh, ada banyak. Minta hukum Yahudi kan, ini kita kasih hukum Yahudi. Mana nih human. Nah ini, closely related to this type of idolatry was the worship of human beings. Sangat dekat hubungannya dengan pemberhalaan, itu adalah penyembahan kepada manusia. Dor. Itulah kenapa menyembah manusia itu berhala. Yahudi ini, baru Yahudi. Nanti kita ke Islam. Lalu di berikutnya, tadi juga Demian sempat nanya, mana
inskripsi atau literasi yang paling tua yang dinyatakan bahwa Kristen ini ngutip-ngutip pagan. Oh iya, selamat datang di kebenaran. Ini adalah Priene Inscription Priene ya, yang membahas mengenai kelahiran dari Julius Caesar. Ini tunggu di situ. Julius Caesar. Ini abad 9 sebelum Masehi. Silakan sampaikan pertanyaannya tanpa nanti ini akan menjurus ke pertanyaan atau ini abad Oke, lanjut. Ini abad 9 sebelum Masehi, Priene Calendar Inscription, abad 9 sebelum Masehi, 9 tahun sebelum Yesus turun ke Israel. Nah, ini ya, perhatikan di sini. Ini ada kata pertanyaannya egalion. Mana? Pertanyaannya apa? Ini akan menunjuk. Ini lihat, ini ada kata egalion. Oke, sabar dulu. Oke, lanjut. Bertanya lah, ngapain? Oh, kok kepanasan? Lagi dibahas kok kepanasan. Pertanyaannya. Iya, nanti ini pertanyaan. Lihat, ini males. Ini egalion. Oke, biar ini namanya waktunya. Lu tanyakan satu dua kata selesai, nggak usah panjang lebar. Iya, udah. Oke. Udah. Lu kan bertanya, ini gue jawab. Ini Sotera, perhatikan ini Sotera. Gua nggak nanya, lu yang harus nanya. Romawi sudah mempunyai juru selamat dan juga. Kores langsung pertanyaan. Biar nanti juga, ya biar langsung pertanyaan. Siap. Kayaknya udah deh, datanya kayaknya terlalu mengguncang keimanan kekristenan yang minta dibuktikan, maka Kores Kristus membuktikan. Sekarang pertanyaannya, Demian, lu tunjukin bahasa Ibrani dari data yang lu keluarkan tadi mengenai kata Allah. Kalau misalnya tertulis alef lamet ha, lu bener. Kalau misalnya salah, maka Takia Korintus ini sudah biasa kami dengarkan. Silakan dibuktikan bahasa Ibrani-nya. Oke, 5 menit untuk Demian dan Tante Uti. Gua kasih 3 minggu, Demian. Silakan. Ya, sini saya dulu ya, Demian belakangan sebentar. Enggak perlu, itu pertanyaan gua. Pertanyaan gua ke Demian. Iya, saya kan berdua boleh jawab. Iya, monggo, silakan dijawab karena hari sudah terlalu malam. Iya, jadi gini ya, yang kamu pakai itu. Nggak apa-apa, Bu, saya jawab aja. Oh iya, jawab aja. Gitu dong, Bu, kalah dong. Ya, kita melihat kata Allah itu alif lam ha itu cuman ada dalam tafsiran Rasak, Rabi Sandiagaon ya. Enggak, data yang tadi lu tunjukin kan narasi lu ini kata Allah ini kata Yahudi ini bukan nama sebenarnya kan. Nah, tunjukin bahasa Ibrani. Oke, sudah ditangkap ya. Demian, Kores meminta ditunjukkan apa yang disampaikan tadi literasinya mana. Silakan dijawab. Kores waktu di ini ya, silakan. Iya, jadi itu bukan bahasa Ibrani, jadi itu bahasa Inggris. Thank you kalau udah dimengerti, berarti gua udah silakan dilanjut ke pertanyaan yang lainnya. Udah ngaku dia berarti ya Korintus. Ini orang kok aneh ya, mau dijawab enggak? Ya lu udah ngaku. Oke. Lu udah ngaku. Kores. Ya, coba saya jawab. Oke, jadi saya unik, sama silakan sekali dilanjut ke penanya yang lain unik. Dia udah ngaku. Tidak ada tertulis. Ya, biar selesaikan dulu, habiskan waktu, biar dihabiskan. Enggak usah, di next aja. Udah jelas kok. Ngapain lagi di Enggak apa-apa, enggak. Biarin enggak apa-apa, habiskan waktu mereka punya waktu, enggak apa-apa. Lanjut Demian dengan Tante Uti. Ya, jadi gini, saya dulu bentar dulu. Saya duluan. Dalam saya screen ya. Jadi saya tadi nggak mengutip loh dari bahasa Ibrani. Ngapain kau minta dari bahasa Ibrani gitu kan? Nggak nyambung loh. Nih, saya lu bawa Misna emang bahasa Indonesia ditulisnya? Oke, monggo. Ini sesiannya ya TikTok ya. Gini sebentar dulu. Kecekek lu buat jawab lu kecekek Demian. Tadi kamu udah kayak gimana sih? Kamu bertanya apa ngajak debat sih? Orang-orang kayak gini, jangan dibiarkan. Oke, biar dihabiskan saja menjawabnya sama. Ngapain lagi diterusin? Dihabiskan Kores sama biar dihabiskan waktunya karena nanti biar gantian ke pertanyaan selanjutnya. Biar 5 menit mereka menjawab, nanti gantian juga Muslim 5 menit menjawab satu pertanyaan. Monggo. Iya, jadi saya sama sekali nggak ngutip dari bahasa Ibrani. Kalau Safwa itu ditulis dalam bahasa Inggris, ini pertanyaannya aja nggak nyambung dengan apa yang saya sampaikan gitu loh. Nih saya tunjukin ya bahwa Allah itu kutukan menurut Yahudi ya nih. Jadi ini nih dalam Misna Sefua itu pakai bahasa Inggris. Jadi sebaliknya Taurat digunakan kata Allah yang dapat berarti Demian. Ini bahasa Indonesia Demian. Demian ini bahasa Indonesia. Data literasi dari Yahudi ya. Demian ini bahasa Indonesia. Lu nggak bisa bedain bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Bukan. Maksudnya itu terjemahannya. Saya nggak mengutip dari bahasa Ibrani itu yang pertama. Jadi kalau kamu suruh saya menunjukkan dari dalam bahasa Ibrani, otomatis nggak ada karena saya mengutip bukan dari bahasa Ibrani gitu. Nah itu lu udah jujur 2 kali, buat apa kita terusin? Ya, artinya lu nggak nyambung. Saya kutip di mana, kamu nanya di mana? Lu bilang apa, tapi lu udah ngaku tidak ada dalam bahasa Ibrani kata Allah yang disebutkan tidak disembah oleh Yahudi. Oke. Oke, nggak apa-apa TikTok aja,
Kalau dalam bahasa Ibrani kata Nggak mau Allah itu TikTok, gua cuma ngapain, ada gua mau dalam udahan, tafsiran udahan. Rasak. Ngapain gua TikTok? Rasak dia Udahan gua. menjelaskan Oke, bahwa oke. Allah di situ Biarkan adalah aja Demian menjawab sampai habis waktu dulu. Kores, selesaikan. Biar waktu juga berjalan, kasihan yang dari timur ya. Monggo dijawab sampai habis. Selesai nanti itu gantian Kristen yang bertanya kepada pihak Muslim. Lanjut. Iya, jadi saya nggak mengutip dari bahasa Ibrani, tapi penjelasan para rabi dalam bahasa Inggris tentang kata Allah ini. Itu yang saya kutip, ngapain saya harus berikan data dari bahasa Ibrani gitu loh. Nah, Jadi tadi lu terjawab yang lu ya. baca bahasa Indonesia Oke, atau bahasa Kores, Inggris? biarkan dulu selesai. Kalau Oh, ya enggak udah, ya udah. selesai kita hari ini ya. Malam ini nggak pulang kita nanti. Ayo, lanjut. Moderator, tolong ditanya dong dalam bahasa Inggris itu kata Allah itu apa dalam kitab yang dia sebut tadi itu. Masa Allah disebut sebagai seperti itu? Benar nggak untuk terjemah? Iya, Ya, tolong literasinya ditampilkan kembali. Iya, dalam bahasa Demian. Inggris kata Allah itu apa coba? Di dalam Ya, nanti Bang data Zuma yang punya tadi. kesempatan. Kita Silakan. teman-teman Muslim. Jadi kita bisa ini ada bahasa Hebrunya, terus ada terjemahan Inggrisnya, dan di situ dalam bahasa Hebrunya alef, lam, lamet, he. Tunggu ya, sebentar ya saya ambil ya. Salah satu. Terjemahan bahasa Indonesia Lanjut dulu Bu, saya ambil datanya dulu. Soalnya ini lama nanti. Ambil Buka lah. sekalian. Ya, jadi Gua kasih gini 3 minggu ya, waktu. tadi yang dikasih oleh Slayer sama sekali nggak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah wa Ja'ala, sama sekali nggak ada hubungannya. Ya, di tempat kami ya pertama-tama kata Allah itu dikenal atau disebut oleh Timer, Abraham. tolong ya kan? timer ya. Ya. Jadi kita Ya, tidak saya tahu mau nanti kasih tahu timer. ya. Abraham mengenal Allah Nggak itu habis-habis sebagai Yahweh pertama kali atau Yehovah, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam TUHAN, huruf yang besar di dalam Kejadian 13 itu banyak di dalam kitab itu ya, Perjanjian Lama itu kalau ditulis TUHAN itu Yahweh atau Yod-He-Vav-He ya. Tetapi pada saat ia memberikan persembahan perpuluhan kepada Melkisedek, Abraham memanggil nama Allah itu menjadi El Elyon. Ya, artinya Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Itu ada di dalam Kejadian 14 ayat 18 sampai 19. Nah, sekarang gua tanya, ada nggak Yod-He-Vav-He yang maha tinggi? Ada nggak? Kalau Allah kan ada tuh L. Abraham mengeluh Nah, dalam kalau Yod-He-Vav-He yang maha tinggi ada nggak? Dengerin dulu. Oke, waktu Enggak tinggal ada 8 detik. Yod-He-Vav-He maha tinggi, enggak ada. Cuma Allah yang maha tinggi itu. Jor, selamat datang di Allah kebenaran. menampakkan diri kepadanya yang dipanggil sebagai Oke, waktu habis. Adonai ya, Adonai. Artinya Tuhan atau Ya, waktu Tuhan. sudah habis ya. Artinya nggak ada Yod-He-Vav-He maha tinggi Time itu is nggak over. ada. Sudah. Ada cuma Tolong. Allah. Tolong dong yang tidak bantuin ada saya dong. satupun disebut Allah Time is over, gantian. Subhanahu wa Ta'ala atau Allah al-Wajalla. Oke, tolong. Ini kalau Tadi akan disebut Allah yang dilanjut maha nggak akan berhenti ini. Nggak ada itu, nggak ada. Udah, jadi itu Bute, nggak ada yang udah, bantuin Bute, saya ini ya. Udah ya. Saya sharing ya datanya ya ini. Aku Tolong mengasih dong, kalian aduh. berdua. Udah. Yuk, lanjut yuk. Pak Angon Lanjut, sama yang lain moderator. mana ini bantuin saya dong buat kondisinya. Udah kondusif nih. Oke. Oke, sekarang gantian Pak Kaisar ajukan teman Kristen yang bertanya. Pak Billy dulu, Pak Billy, silakan Pak Billy. Oke, tolong dibuka mute-nya Pak Billy. Ya, mana ini? Di sini nggak ada yang bantu saya apa ya ini ya? Tunggu. Tuh. Pak Budangon mana Pak Budangon? Oke, Bang Billy di mute tolong dong. Ya ampun. Nggak ada yang bisa bantu saya kah? Bentar Bang Billy ya. Oke. Aduh. Unik co-host unik. Iya, tapi Bisa. aku nggak bisa. Maksudnya aku nggak bisa kayak gitu. Rename chat as to unmute gitu ya, gini ya. Iya. Oke. Nggak, aku sambil itu aku bingung caranya. Lanjut. Bang Billy bisa, udah dibuka belum? Oke, boleh. Kedengaran? Oh ya, kedengaran. Silakan Bang Billy. Nah, kan di sini kita bertanya siapa yang pagan. Nah, kalau kita merujuk kepada ayat Al-Quran ini jelas dia tiga nama putri Allah itu adalah Alata dan Al-Usah, ya kan, dengan Al-Manat. Nah, apa di sini kalau kita selidiki siapa lagi Alata ini? Maaf, jangan dulu disela ya. Kalau kita mencari data tentang Alata ini, Alata adalah berhala dewi yang disembah oleh bangsa Arab. Dan juga itu disahkan juga beberapa seperti menurut riwayatkan dari Ibnu Abbas Mujahid. Mereka membaca dengan
mereka menafsirkan dengan seorang yang mengadopsi gandum para jamaah haji pada masa jahiliyah. Nah, kemudian kita merujuk kepada siapa si Uzza. Uzza adalah salah satu dari 3 dewi utama yang disembah oleh bangsa Arab jahiliyah. Nah, ini kan juga kalau berbicara tentang dewi-dewi seperti ini kan jelas berhala. Apalagi yang kita harus mendebat? Sudah ada data, sudah ada ayat. Ya, silakan untuk dijelaskan. Ya, oke. Bang Zuma dengan Ustaz Alwan, Waktunya. monggo Mungkin dijawab saya 5 ya. menit. Saya ya. Silakan timer, dibantu timer biar waktunya juga apa ya? Enggak, Biar saya boleh pas. tambahkan dulu enggak, Bang Billy tadi? Satu pertanyaan Tante Sob ya, Tante Uti sudah. Kalau ada nanti pertanyaan lagi ya, udah. Untuk Tia satu-satu. Ini waktu juga udah terlalu lama. Kasihan yang dari timur. Bentar lagi juga ada sesi debat selanjutnya. Ini udah 5 watt ini. Sudah. Ya, lanjut. Baik. Ya, tadi ada si Bapak, siapa namanya saya lupa, itu ada pertanyaan tentang Lata, Uzza, wal Manat itu dianggap sebagai putri-putri Allah. Ya, sekali lagi itu adalah tuduhan yang tidak benar. Bahkan kalau Anda buka tulisan karya daripada Syekh Nasruddin Albani, dalam kitab beliau menerangkan bahwa berita-berita itu berita-berita dhaif, berita-berita maudhu, berita-berita yang palsu. Ya. Jadi saya terangkan, setiap dalam tafsir itu, tafsir Quran itu, ada banyak sekali tafsir Quran itu tidak semua isi tafsirnya itu diterima. Ini saya ngajarin teman-teman kita Kristen ya, karena banyak mereka nggak paham ya. Tidak semua tafsir itu diterima. Karena para penafsir itu kerap kali memasukkan semuanya untuk sebagai ilmu mata pelajaran. Jadi semua dimasukkan untuk sekedar dibaca sumbernya. Bahwa ada yang mengatakan seperti ini, ada yang mengatakan seperti itu. Lalu kemudian itu dicaplok gitu. Nah, kalau kita bicara tentang Al-Lata wal Uzza wal Manat itu adalah berhala, ya? Dan itu kemudian dianggap sebagai perempuan dari anak dari perempuan daripada Allah, itu sama sekali tidaklah benar. Seperti itu. Oke, ada tambahan dari Bang Saya boleh Zuma. tambahkan Tunggu, bentar Tante Uti. Ada tambahan dari Bang Zuma. Halo, ada tambahan dari Bang Zuma? Mute, sorry. Jadi gini, yang sahabat Billy pertanyakan itu, justru itu adalah jawaban Allah kepada orang-orang musyrik yang menganggap bahwa Tuhan itu punya anak bernama Al-Lata dan Al-Uzza dan juga Manah. Ini justru Allah menjawab mereka yang menyembah dewa-dewa tersebut. Makanya Allah menerangkan afara'aitumul Lata wal Uzza. Maka apakah patut kamu wahai orang-orang musyrik menganggap Al-Lata dan Uzza itu sebagai anak Allah? Tidak pantas, tidak patut. Kenapa? Karena Allah itu diterangkan lam yalida wa lam yulada. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya itu pasti tuh. Ya, yang masalah sekarang adalah sahabat Kristen nyembahnya manusia, kemudian di dalam original teks kitabnya mereka yaitu Perjanjian Baru tidak ada kata Yotepave di dalam. Yang ada Theos, Theon, Kurius. Itu merujuk kemana? Dewa-dewa sembahan Romawi Yunani. Demikian. Ya, boleh saya tambahkan dong. Ini saya belum tahu nih apa narasumber ini boleh bertanya. Kan ini sesi partisipan soalnya Tante Uti. Iya, sebentar saya mau tanya. Nggak, tunggu. Saya Adinda Alwan tambahkan. Jadi gini, satu pertanyaan kami menjawab 5 menit. Ya, betul. Jawab deh, tambahkan jawabannya. Iya, jadi sama seperti kisah Al-Gharanik, ya itu juga kisah yang ditafsirkan. Jadi beberapa hadis atau beberapa tafsir itu mencoba untuk menyelewengkan makna daripada apa yang sebenarnya terjadi. Ini waktu saya nggak jalan, kami adil ya berusaha untuk. Ya, jalankan waktu. Iya, kisah Al-Gharanik itu di mana ayat itu dibolak-balik. Orang Kristen itu kerap kali begitu ya. Maksud saya para apologet yang mungkin ingin menyerang Islam, mereka membolak-balikkan kisah. Ya, ketika kisah Al-Gharanik bahwasanya Nabi menerima wahyu yang terinspirasi daripada setan-setan atau jin-jin, itu kisahnya dibalik. Sama juga dengan kisah Al-Manat, Al-Uzza, kemudian ada juga yang menuduh bahwasanya Allah itu adalah dewa bulan. Itu semua adalah tuduhan yang tidak berdasar. Kalau dia baca Quran, itu dia dapat bantahannya sendiri langsung. Sama seperti MKC yang sekarang lagi sibuk mau dipenjara itu, dia menuduh bahwasanya Nabi SAW itu ada jin-jin mengurumuninya.
itu merubah juga maknanya. Dia tidak baca Quran dengan baik. Padahal Quran itu menerangkan di situ bahwasanya para jin itu datang untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Mereka duduk, mendengar, menyimak. Jadi sesuatu narasi yang bagus dirubah jadi sesuatu yang jelek. Jadi buat Pak Billy tadi, saya pikir jelas ya. Quran itu sendiri menegaskan tentang bahwasanya menyembah berhala itu haram hukumnya. Ketika mereka kemudian punya anggapan, orang-orang kafir ini menganggap bahwa Latta, Mana, wal Uzza itu adalah anak-anaknya Allah, jadi ini harus kita sembah, itu Allah bantah dalam Al-Quran. Kalau ada riwayat-riwayat yang Anda dapati, misalnya menuduh sebaliknya, pastikan itu adalah tuduhan daripada orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Mereka mempelintir, mereka membolak-balikkan maksud dan makna daripada ayat tersebut. Cara gampangnya, baca Quran baik-baik. Ya, jangan langsung percaya, kembali ke Quran, buka Quran. Kayak Ibu Uti tadi ya, Ibu Uti ya, jangan bilang perit ya, maaf ya. Ibu Uti ambil Al-Anbiya, itu Ibu Uti nggak pernah baca itu dengan baik-baik. Mungkin dikasih sodorkan gitu. Coba dibaca baik-baik. Saya katakan sekali lagi, tidak perlu mengais-ngais ketuhanan Yesus dalam Al-Quran. Sama sekali nggak akan dapat dan hasilnya zong. Sama sekali nggak akan dapat dan hasilnya zong. Jadi menyembah berhala itu hukumnya haram. Nah, balikkan kepada saudara-saudara kita penjelasan daripada menyembah manusia itu kayak gimana. Yesus itu mengatakan dia manusia, dia menyembah ada Tuhannya, dia diciptakan, ya. Dia tidak bisa apa-apa kecuali atas yang di atas sana. Lalu kalian menyembahnya, itu adalah bentuk penyembahan kepada berhala. Ya, itu aja. Oke, terima kasih. Sudah selesai satu pertanyaan dari pihak Muslim dan Kristen karena waktu sudah terlalu lama. Narasumber yaitu Ustadz Alwan, Bang Luma juga terlalu malam. Apakah kita cukupkan atau kita mau tambah lagi partisipan? Bagaimana ini? Karena biasanya kan kita ada Kalau 3 saya partisipan. cukupkan Cukup saja, aja deh. Bu, boleh? Iya, cukupkan saja. Nanti besok lagi. Ya, Oke, boleh. Karena dia sudah malam. Enggak bisa. Penasaran Tante mau Uti ngomong. sudah selesai. Tante Uti narasumber tadi. Ini sesi partisipan. Ya Allah, ampunilah dosa hamba ya Allah. Tante Uti tolong. Jadi kita tuh ada regulasinya Tante. Memang biasanya nggak seperti ini. Biasanya kita punya 3 partisipan yang bisa TikTok. Karena Ustadz Alwan dengan Bang Zuma ini dari timur dan ini sudah kemalaman. Dan sebentar lagi juga ada sesi debat dari tim Bang Kaisar dengan tim sini juga. Rion, Kevas, Kores juga temennya nanti. Jadi tolong kita harus sama-sama ini ya, hargai juga bentar lagi juga mau debat. Jadi monggo saya alihkan tolong Ukti MMCI Ukti Sivana tolong dikasih kosnya kepada yang selanjutnya akan mengurus Bang Awi dulu sama Pak Kaisar ya. Biar lanjut ke acara selanjutnya. Ini cabut kohos yang sudah tidak berkepentingan dicabut saja. Kasih co-host yang memang akan lanjut untuk diskusi selanjutnya. Jadi sesi kali ini partisipannya tidak seperti biasa karena memang kita dikejar waktu karena narasumber Ustadz Alwan dan Bang Zuma juga dari timur, kita juga harus mengerti keadaan mereka itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan kembali buat yang lain silakan. Ini apa namanya? Okti Sivana kasih co-host kepada yang memang ini Bang Awi dengan Bang Kaisar. Enggak, aku minta host untuk di breakout room dulu dong. Aku mau ngomong dulu sama Awi sama Budak Kangon. Oke, itu atur sendiri. Kasih co-host dulu buat penunggang kuda, Ukti Sivana. Adinda Rifa mungkin ditutup aja dulu nih, Dek. Oke, kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu ini. Mungkin kita kasih pengantar masing-masing terakhir ya. Saya Alwan, mohon maaf kalau ada salah-salah silap kata. Ini adalah diskusi ilmiah. Kita saling menghormati ya, lakum dinukum waliyadin, bahwa ini diskusi ini dalam rangka untuk membangun persaudaraan. Jadi jangan ini sebagai bentuk permusuhan. Biasanya orang kalau sering ngobrol lama-lama juga teman ya. Meskipun kita berbeda pandang tapi kita tetap sama aja ya. Itu dari saya. Monggo Tante Uti, Demian, pengantar Bang Zuma belum, Bang Zuma. Silakan kata pengantar terakhir, pengantar tidur maksudnya. Iya, sama seperti Adinda Alwan, ya tujuan kami itu hanya menyampaikan apa yang ada di dalam kitab suci yang kami imani sebagai firman Tuhan. Jadi tidak ada niatan kemudian untuk menghujat, menghina atau menistakan, tapi apa yang kami jelaskan adalah apa yang ada di dalam data Quran dan juga ada dalam data kitab sahabat Kristen. Intinya saya Bu Uti, Adinda Demian, kita adalah sahabat satu NKRI, di mana kita adalah satu bagian daripada negara yang harus kita cintai. Demikian.
Oke, monggo dari Tante Uti, jangan bertanya lagi, jangan membuat Ya. premis lagi. Silakan kata pengantar Ya. tidur ya. Ya, ini jadi masalahnya tadi di dalam ya yang buat teman-teman yang sudah mendengar ya, masalahnya adalah di dalam perbincangan tadi kami berdua, saya dengan Demian hanya tidak punya waktu untuk menjawab ya, tetapi kalau kita mau mereview lagi apa yang telah dilihat ya, itu hanya baru pada saat baru di permukaan ya, karena kami tidak punya waktu untuk menjawab, tetapi yang perlu kita ketahui adalah Pak Juma dengan Pak Alwan hanya memakai data-data yang halu, ya jelas saya katakan halu, walaupun dia tidak mau Kembali Tante, mengatakan saya itu ingatkan halu Tante ya. Uti, silakan Itu kata pengantar tidur, kesimpulannya bukan premis. ya. Itu Bukan closing premis sudah ya. tadi, Kami bukan tidak premis, punya bukan waktu pertanyaan untuk lagi. menjawab. Itu bukan pertanyaan, bukan premis ya. Tidak punya waktu untuk menjawab. Jadi seyogianya nanti besok dilanjutkan lagi yang berbicara tentang Yesus adalah berhala ya. Karena itu harus dijawab ya. Tidak bisa dibiarkan karena itu Oke, memframing. review nanti di channel Ketika Tante tidak tidak dijawab, apa-apa. Ya, ya, yang penting sudah ketika selesai ya. tidak dijawab itu artinya memframing ya. Oke, Demian. Duh, nanti ini lagi. Ini nggak selesai nih kalau Tante Uti ini nanti ngomong lagi. Ayo, Demian, monggo. Kata pengantar terakhir. Demian di close ya, apa di mute ya? Monggo, Demian di mute ya? Halo, Demian. Udah keluar Demian. kali? Masih ada Demian. Di mute Demiannya. Bentar, Demian bentar ya. Bentar ya. Oke, Demian. Nggak ada Demian. itu. Sudah. Udah. Dibuka. Oke. Saya di mute loh. Iya, Jadi iya. apa yang saya sampaikan itu dari data-data. Jadi saya ngomongnya bukan hanya klaim, bukan hanya ngomong tanpa bukti, tetapi saya menyampaikan sesuai dengan literasi. Jadi bagaimana kami menjelaskan keimanan kami, ada uji bandingnya gitu loh. Bukan hanya ngomong kitab kami, tapi kemudian nggak ada bukti-buktinya. Oke, kata pengantar, jangan premis lagi, jangan masalah lagi yang diungkit, karena ini sudah selesai ya. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Bang Suma tadi, kalau ada kata-kata dari kami juga yang mungkin tidak berkenan di hati, kami juga mohon maaf. Demikian. Oke, terima kasih. Baik, saya sebagai moderator juga mewakili semua yang ada di sini. Jika ada kata-kata yang salah, maka ketahuilah bahwa ini hanyalah diskusi di mana setiap kita memiliki kewajiban masing-masing. Kami Muslim wajib berdakwah dan membentengi akidah umat, begitu juga dengan teman-teman Kristen dengan motivasi ya masing-masing. Saya Rifa MOW TV, kalau ada kata-kata yang salah saya kembali memohon maaf sebesar-besarnya kepada Allah, saya memohon ampun. Dan nanti setelah ini akan ada lagi diskusi antara Kores dengan Ustadz Wafi melawan Kefas dengan Aderion dengan tema apakah firman menjelma menjadi manusia. Nah, baik teman-teman, silakan pantengin terus channel-channel yang terafiliasi. Mohon maaf tadi saya tidak bisa mengiklankan satupun channel karena ya saya baru ini mencoba lagi untuk menjadi moderator, tidak seperti Bang Awi biasanya. Oke, itu saja dari saya. Saya tutup pada kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil. Kita close untuk diskusi kali ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.